Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali dipertemukan dalam acara dialog interaktif yang mengusung metode debat lintas agama, yang malam ini akan membahas tema tentang kurban, makna kurban menurut Islam dan menurut Kristen. Yang alhamdulillah malam ini juga dihadiri oleh dua belah pihak narasumber yang sudah tidak lagi jam terbangnya dalam dunia debat. Kami perkenalkan dulu dari Muslim, yaitu Ustadz Alif dan Bang Erik alias penginjil bertopeng. Dan dari pihak Kristen ada Brother Aderion dan Pak Lai Erben. Diharapkan selama dialog ke depan, kedua belah pihak narasumber ini bisa menyampaikan narasi-narasi yang mendidik, yang menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi saya pribadi dan kepada netizen yang ada di luar sana, dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti dan mengedukasi. Kita sampaikan dulu random acaranya, yaitu yang pertama pembukaan oleh host tadi sudah dilakukan, pembukaan moderator sementara berjalan, nanti opening statement oleh masing-masing pihak narasumber, kita berikan waktu 8 menit. Setelah opening statement langsung sesi battle pertama 30 menit. Setelah itu evaluasi, masing-masing kita berikan kesempatan 6 menit untuk mengevaluasi hasil battle tadi, lalu masuk ke sesi battle kedua, yaitu 30 menit lagi, dan terakhir closing statement. Untuk sesi partisipan nanti kita pertimbangkan kalau mungkin terlalu kemalaman, jadi kita tidak cantumkan di sini. Untuk tidak berlama-lama, kita berikan kesempatan pertama ya kepada tamu kita untuk melakukan opening statement tentang tema kurban ini. Silakan Brother Aderion dan Pak Erben, 8 menit waktu kepada Anda berdua untuk menarasikan penjelasan tentang kurban. Oke, jadi kita akan berbicara makna kurban dalam ajaran Kristen. Etimologi kurban itu dari KRB, artinya menjadi lebih dekat dengan sesuatu atau seseorang. Jadi kurban itu artinya mendekatkan. Berarti ada sesuatu yang jauh di antara keduanya dan itu harus didekatkan atau dijadikan kerabat atau menjadi dekat. Di situ itu artinya. Kurban pertama sekali dikerjakan oleh Allah yaitu pada saat manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden. Jadi dosa membawa manusia terpisah dari Allah, maka ada kurban untuk mendekatkan. Kejadian pasal 3:21, Tuhan Allah mengenakan kulit binatang sebagai pakaian mereka. Kulit binatang sebagai pengganti pakaian dedaunan yang dibuat oleh manusia. Ini menjadi bukti adanya kurban yang dikerjakan Allah. Artinya Allah mendekatkan diri kepada manusia sebelum manusia itu diusir dari Taman Eden. Namun setelah diusir dari Taman Eden, manusia juga harus mendekatkan diri kepada Allah melalui cara yang sama, yaitu kurban. Jadi ketika manusia berdosa, Allah sendiri mendekatkan diri melalui kurban. Tetapi setelah manusia juga diusir dari Taman Eden, melakukan cara yang sama melalui kurban. Jadi kurban ini artinya berbicara tentang yang terpisah karena dosa didekatkan, disatukan, atau dikerabatkan. Jadi di sini kita lihat di kejadian ini, Allah bertindak sebagai imam antara manusia dengan dirinya. Karena imam itu kan pengantara. Kita lihat, jadi mempersembahkan kurban ini inti ibadah seluruh umat PL dan tidak ada penyucian tanpa kurban, tanpa ada darah yang tercurah. Itu di Ibrani pasal 9 ayat 21-23. Dikatakan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi tadi saya katakan itu kurban itu berbicara tentang didekatkan, terpisah karena dosa, didekatkan. Yang pertama dilakukan Allah, dan kemudian manusia mengikuti apa yang diteladankan oleh Allah. Mengapa harus ada kurban? Karena kurban itu penyucian, pengampunan, penyelamatan, penebusan diperoleh dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan Allah yang diselenggarakan melalui kurban. Oke?
Sekarang saya tunjukkan datanya. Allah sendiri yang menyediakan kurban bagi Adam dan Hawa. Kita tahu bahwa zaman Adam, ketika Adam jatuh dalam dosa, mereka mengambil dedaunan, tetapi itu tidak bisa menutupi, dan itu tidak bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Akhirnya Allah sendiri yang datang menyembelih binatang, kulitnya menjadi pakaian mereka. Dan itulah membangun komunikasi kedekatan. Kita lihat juga bahwa Habel itu mempersembahkan kurban. Yang hebatnya lagi, korban Kain ini ditolak karena bukan korban binatang, bukan ada darah, tetapi dibuat dari tumbuh-tumbuhan. Ini berkaitan dengan apa yang dilakukan Adam. Ketika Adam melakukan sesuatu hal untuk menjembatani dirinya dengan Allah atau menutupi keberdosaannya dengan dedaunan, ditolak, tidak berkenan kepada Allah. Hal itu terjadi kepada Kain. Kain juga ketika menggunakan tumbuh-tumbuhan dalam persembahannya, enggak diterima. Nuh juga mempersembahkan kurban. Abraham juga mempersembahkan kurban. Musa juga mempersembahkan kurban. Bahkan Israel sampai zaman para nabi juga mempersembahkan kurban. Ya, kemudian Yohanes Pembaptis juga mengatakan bahwa Yesus datang sebagai kegenapan dari seluruh kurban-kurban yang ada mulai dari zaman Adam sampai datangnya Yohanes Pembaptis. Jadi kurban pertama itu dikerjakan oleh Allah sendiri sebagai penebus bagi Adam dan Hawa yang berdosa. Dan korban terakhir itu juga dikerjakan oleh Allah sendiri melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Jadi kurban pertama dikerjakan oleh Allah, kurban yang terakhir dikerjakan oleh Allah. Jelas sekali, jadi runutan kurban di dalam Alkitab ini berbicara tentang bagaimana manusia didamaikan dengan dirinya. Oke, kalau daun itu Adam ditolak. Demikian juga dengan Kain, tanaman itu ditolak. Artinya memang untuk dekat dengan Allah wajib harus dengan kurban, bukan dengan yang lain. Oke, sekarang ini bagaimana kita memahami kurban ini? Yang pertama itu harus dipahami tentang konteks imam besar. Apa sih imam besar itu? Imam besar itu adalah pengantara antara Allah dengan manusia untuk kepentingan manusia. Makanya di dalam Israel ada imam besar. Imam besar inilah yang mempersembahkan kurban. Baru ada tempat kurban persembahan, yaitu mezbah korban bakaran dan tabut perjanjian. Mezbah korban bakaran itu pagi dan petang, tetapi kalau yang di tabut perjanjian itu 1 kali 1 tahun dan itu dilakukan oleh imam, darahnya dipercikkan. Baru Israel, umat Israel itu juga mendekat kepada Tuhan melalui perwakilan imam besar yang mempersembahkan kurban. Kemudian ada kurbannya sendiri, tidak ada pendamaian tanpa darah. Tanpa kurban manusia tidak dapat mendekati Allah. Jelas sekali, maka di dalam kurban itu kita didamaikan, kita didekatkan, ada penggantian, substitusi. Nanti Bro Adirion bisa mempertajam penjelasannya. Jadi makna kurban itu mendamaikan, direkatkan, disatukan, dipersekutukan kembali dengan Allah. Yesus Kristus itu kegenapan seluruh kurban. Dalam kitab Imamat itu ada 5 kurban. Ya, ada 5 kurban. Tetapi semua ini sudah menunjuk kepada Yesus sendiri. Yesus kegenapannya. Makanya setelah Yesus datang, kita tidak lagi mempraktikkan namanya kurban-kurban di PL. Kita tinggal beriman kepada kurban yang sempurna Yesus Kristus. Karena kurban yang dikerjakan Yesus itu 1 kali untuk selama-lamanya. Maka Yesus disebut oleh Yohanes tadi itu sebagai anak domba Allah. Bukan anak domba, tetapi anak domba Allah. Itu menegaskan kesempurnaan kurban itu ada pada Yesus. Oke. Jadi kurban yang sempurna itu 1 kali untuk selama-lamanya. Itu sesuai dengan Yesaya 53, nubuat, dan itu digenapi oleh Yesus. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Markus pasal 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. 1 Petrus 1 ayat 18-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bercatat dan tak bernoda. Silakan Bro Ade, lanjutkan Bro. Itu pernyataan dari penjelasan dari Saudara Erwin itu sangat jelas sekali, sangat terang benderang. Yang aku mau mengajak orang teman-teman Muslim di sini, saya mau
saya mau mengajak teman-teman muslim untuk membuktikan bahwa kalian adalah ajaran Ibrahim. Milah Ibrahim itu seperti apa? Apa maksud dari kurban yang ada di surah ketiga ayat 91 itu? Seperti itu. Aku mau ngajak seperti itu. Singkat aja seperti itu kira-kira. Aku mau ngajaknya begitu aja. Jadi kita fokus apa tujuan kita. Oke, waktu cukup. Ya, waktu cukup. Seharusnya hadiri untuk hari ini di sesi pertanyaan aja baru disampaikan. Tapi nggak Benar, apa-apa. benar. Nggak apa-apa. Ya, apa-apa. Ya, memang aku belum bertanya kok, Pak. Di Mau ngajak. sesi opening tadi kan sudah disepakati jangan ke sebelah dulu. Tapi nggak apa-apa. Silakan dari pihak Muslim 8 menit. Kita riset waktunya ke 8 menit untuk pihak Muslim menyampaikan opening statementnya tentang tema kurban menurut Islam seperti apa sih. Silakan, go ahead. Waktu berjalan begitu salah satu dari narasumber berbicara. Silakan Bang Alif, Ustadz saya. Wah, oke. Baik, terima kasih Bang Erik. Baru memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara muslim semua. Assalamualaikum untuk saudara-saudara Kristiani ya. Selalu ada pembahasan menarik ketika dikupas mengenai tema malam ini adalah tentang kurban. Ya, ada beberapa hal narasi yang saya simak tadi dari Bang Erben ya. Itu cukup menarik dan saya tidak akan menanggapi dulu, tapi ada sisi bagaimana kita ada sisi persamaan. Saya coba share screen. Bagaimana sebenarnya ajaran kurban sendiri itu dikenal di Islam itu sejak kapan sih? Nah, Al-Quran di sini saya buka di surat Al-Maidah ayat 27. Ini diinformasikan bahwa watlu alaihim naba abnai adam bil haqqa. Di sini bahwa dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya, artinya berarti ada kisah yang tidak sebenarnya di sini. Kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua dalam kurung Habil diterima dan dari yang lain, artinya dari anak laki-laki si Kabil ini tidak diterima. Dan Kabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Nah, di ayat ini tersimpan makna dan dijelaskan bahwa ketika diuji, ya kita kembali ke kata kurban dulu ya. Saya coba di sini saya coba lingkari dulu apa itu kurban. Baik, jelas ada ayatnya. Ini kisah kurban ini diperkenalkan oleh manusia pertama, bapak kita semua yaitu Nabi Adam alaihissalam. Makanya di sini ada kurbanan ya, berkurban. Nah, lalu boleh kita langsung rujuk apa sih itu kurban? Nah, saya coba klik dulu di sini adalah kurban, mufrad jamak daripada kurban ini yaitu mengandung makna setiap perkara yang mendekatkan diri kepada Allah berupa penyembelihan dan yang lain. Nah, namun di sini kita khusus fokus di mana kurban adalah tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengorbankan sesuatu, kan di sini penyembelihan atau apa. Nah, dalam kisah pertama ini manusia pertama adalah bagaimana kisah kedua anak Nabi Adam ini, Kabil dan Habil, di antaranya itu diperintahkan untuk berkurban. Nah, dalam berkurban ini bagaimana dia caranya mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan keikhlasan. Keduanya berkurban. Satu, Kabil, dia berkurban karena dia mengambil jalur sebagai pertanian, sementara Habil dari jalur peternakan. Itu kisahnya. Nah, sebenarnya pada prinsipnya informasinya di sini adalah Kabil dari jalur pertanian karena mempunyai sifat dengki, iri dan lain sebagainya sehingga dia berkurban, mengorbankan hasil pertaniannya, tapi yang dia kurbankan itu hal-hal yang buruk, yang tidak bagus. Artinya contoh kalau dia memanen gandum itu gandum yang tidak bagusnya dia kurbankan karena dia tahu bahwa Allah ini tidak membutuhkan ini, Allah tidak memakan, Allah tidak minum, tapi saya akan kurbankan ini gitu. Nah, tapi beda. Ini poinnya adalah tentang keikhlasan atau ketakwaan atau ya, makanya di sini di kalimat terakhir adalah tentang masalah ketakwaannya. Nah, sementara Habil, dia mengorbankan seekor gibas atau seekor kambing yang putih, yang sehat, yang gemuk, yang memenuhi kriteria. Dia tahu bahwa Allah itu tidak makan, tidak minum, dan tidak makan daging, tidak makan darah, tidak membutuhkan itu semua. Tapi dia tetap mengorbankan yang dinilai apa? Ketakwaannya, keikhlasannya. Sehingga dalam riwayat bahwa kurban yang diterima adalah kurban Habil. Disinilah awal mula terjadi kurban, kisah kurban yang berhubungan dengan binatang, yaitu kibas. Dan dilanjutkan nanti kisahnya adalah di
kisah Nabi Ibrahim ketika dia akan mengorbankan salah satu putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, pada prinsipnya, makanya yang dilihat dalam segi pengorbanan ini atau kurban ini dalam mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan masalah apa yang disembelihnya, tapi sejauh mana dia berikhlas dalam berkurban. Makanya di ayat lain di surat Al-Hajj dipertegas surah 22 ya. Nah, di sini adalah ayat ini. Nah, di sini daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, dan memang Allah tidak membutuhkan itu. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Jadi bagaimana kamu ikhlasnya diperintah berkurban, sehingga menunjukkan bahwa kamu itu bertakwa. Makanya tadi dalam salah satu sifat Kabil dan Habil di sana adalah dikisahkan Kabil itu menunjukkan sikap ketidakikhlasan, sementara Habil menunjukkan sifat ikhlas, walaupun itu dia tahu bahwa yang dikurbankan itu adalah bukan untuk istilahnya Allah itu tidak makan dan tidak minum, tetapi dia ikhlas ketika diperintahkan berkurban. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, baik, saya lanjutkan di sini. Demikianlah dia menundukkan untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, disinilah peristiwa kurban. Ketika tadi peristiwa pertama dikisahkan Nabi Adam, kedua peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dalam peristiwa Nabi Ibrahim tentu yang ketika awal mula akan menyembelih salah satu putranya, karena memang keikhlasannya, maka Allah ganti seorang putra itu dengan seekor gibas atau seekor kambing, sebagaimana ketulusan waktu peristiwa manusia pertama berkurban, yaitu mengorbankan dari hasil ternaknya seekor kambing. Dan inilah kami diperintahkan dalam beberapa ayat, makanya wattabi millata Ibrahim hanifa. Ikutilah milah ajaran Nabi Ibrahim yang sangat condong kepada kebenaran, condong kepada Tuhannya. Di situ poin penegasannya. Dan syariat berkurban ini adalah ditetapkan ketika hari raya Idul Adha atau peristiwa Lebaran Haji ya. Haji. Nah, di situ di Yaumul Tashrik atau di hari rayanya pada sampai 3 hari ke depan. Nah, itulah peristiwa berkurban, dan maknanya adalah kita mengorbankan binatang yang tidak ada cacat, yang tidak kan ada standarnya, ada ketentuannya bagaimana kita mengorbankan binatang itu. Ketika kita mengorbankan binatang yang cacat atau yang belum sampai umurnya, maka itu belum kategori berkorban. Nah, ketika itu sesuai, dia gemuk, sesuai kriteria, mungkin sesuai yang bicara ini ya, karena agak sedikit berisi juga. Tapi saya manusia bang, bukan. Nah, itu di situ adalah dia memenuhi kriteria, maka boleh berkurban, menunjukkan bahwa keikhlasannya dia untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Dalam syariat kami, ketika daging yang dikurbankan ini mengikhlaskan, istilahnya kita memotong kambing yang kita miliki tanpa dibayar, sehingga daging itu juga disedekahkan, dibagikan kepada orang-orang. Banyak nilai pahala. Makanya dalam satu riwayat hadis dijelaskan, Siti Aisyah mengatakan poinnya adalah orang yang berkurban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mempermudah nanti istilahnya perjalanannya nanti di akhirat. Dan karena dia sudah mendekatkan diri kepada Tuhannya. Tapi dengan poin adalah keikhlasan dan ketakwaannya. Bang Erik mau menambahkan? Silakan. Oke, sedikit saja sih sebenarnya. Ini dengar suara saya Bang ya? Jelas. Ya, setiap tanggal 10 Zulhijjah semua umat Islam yang melaksanakan haji merayakan hari raya Idul Adha. Oke, waktu habis. Cukup. Sudah cukup. Sorry. Aduh, nggak. Oke, nggak apa-apa. Nanti sebelum masuk ke sesi battle pertama ya, ini kita sudah menyimak kedua belah pihak menyampaikan opening statementnya. Kita iklan dulu lah. Jadi acara ini disiarkan secara live di YouTube, yaitu di ISDN Studio Channel, Saluran Online Channel, Mican Media Channel, Uco Tebas Channel, Family in Christ, Domba Kecil Channel, dan Urban Channel. Silakan di subscribe ya. Silakan dukung channel-channel yang sudah melive-kan setiap acara-acara.
Oke, kita reset waktunya di 30 menit. Silakan Bang Agus, timer dipasang di 30 menit untuk sesi battle pertama. Jadi yang akan kita buka mic-nya ini cuma 4 orang ya, partisipan. Yang lain semuanya termasuk saya pun akan mute selama 30 menit pertama. Namun demikian, sesekali moderator mungkin akan menengahi jika kurang dapat poinnya, biar tertib lagi, dan semoga menjadi dialog yang sekali lagi saya sampaikan memberikan edukasi bagi kita semua, terutama kepada diri saya pribadi. Silakan 30 menit pertama, silakan kedua belah pihak narasumber tes mic dulu. Halo, silakan Bang Ya. Eri. Halo. Ya, Bang Erben, Mbak Brother ini. Aku duluan. Sabar, kita buka mic-nya dulu, Erben. Silakan. Oke, silakan Bro Ade. Aku banyak poin. Tadi yang aku catat dari si Mas Alif itu banyak poin. Yang saya mau tanya ini. Apa hubungannya mendekatkan diri dengan kurban? Jawab. Tadi saya sudah jelaskan adalah kurban itu kan tadi mendekatkan diri kepada Tuhannya, ya, kepada Allah dengan cara apa? Poinnya di situ keikhlasan, ketakwaan. Jadi bukan masalah dagingnya, darahnya, bukan dinilai, tapi ketakwaannya, bagaimana dia mengorbankan. Itu syariat yang Kenapa harus dengan hewan? Kenapa harus dengan hewan? Karena itu perintahnya. Dari zaman Bukan. Nabi Adam. Saya nggak nanya itu. Yang saya tanya kenapa harus hewan? Kenapa harus hewan? Saya nanya itu kenapa, bukan iya memang itu perintahnya, jangan seperti itu. Betul. Dong. Kamu jangan seperti anak kecil. Kenapa dengan hewan? Kenapa dengan hewan? Iya. Karena kalau tindakan pembunuhan manusia itu adalah perilaku yang biadab. Ya, mengorbankan manusia adalah perilaku yang biadab menurut versi saya. Makanya ketika awalnya diuji Nabi Ibrahim, disuruh menyembelih anaknya, Allah mengujinya. Tapi ketika disembelih, Allah ganti dengan seekor gibas atau kambing. Disitulah hewan yang layak untuk dijadikan kurban. Dan kurban di syariat kami kan boleh dikonsumsi, dibagikan kepada sesama. Kan gitu, kepada saudara-saudara kami. Nah, seandainya dikurbankan manusia, itu dagingnya buat apa? Dan itu mohon maaf, sangat tidak diperintahkan mengorbankan manusia. Saya mau tahu. Begitu Bro Adil. Ya, boleh tahu, silakan. Saya mau tahu. Ya, kurbannya orang Islam di Idul Adha itu sebenarnya mau yang dipersembahkan tuh apa sih? Momen yang dipersembahkan. Iya. Kan tadi ngomong keikhlasan, tapi kan sekarang kan ada kurban. Praktek yang secara tahun menahun kalian lakukan. Sebenarnya di ritual Idul Adha itu apa yang kalian kurban? Maksudnya apa yang kalian mau persembahkan tuh apa? Ya ampun Bro Rion, kita kembali ke definisi masa nggak paham? Kurban itu tujuannya kan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke. Kepada Allah. Kenapa mendekatkan diri? Ya karena itu perintahnya, syariatnya. Bukan kayak gitu Pak. Kenapa diperintahkan? Ya, kamu harus jawab itu. Kenapa diperintahkan untuk mendekatkan diri? Berarti kan ada situasi. Islam itu jauh kan. Berarti kan ada situasi jauh. Kenapa jauh? Sekarang kita, ya berarti gini ya, penjelasannya kan begini. Tadi saya bilang kurban itu akhirnya dan mendekatkan diri itu kan sebenarnya bukan hanya kurban, betul nggak? Ada sholat, ada yang lain-lain ya. Enggak. Benar. Enggak. Kok nggak bisa? Iya, Saya mendekatkan diri kepada Tuhan saya dengan cara bersolat. Enggak, kita ngomong fokus kurban. Kurban not itu, fresh dan bed itu artinya mendekatkan diri. Kan nggak ngomongin sholat. Betul. Sekarang saya sholat mendekatkan diri nggak kepada Tuhan? I don't care. Tapi kita ngomong tentang kurban, Pak. Betul. Kurban. Kurban itu kenapa itu kamu harus mendekatkan diri? Apa sebelumnya jauh? Oke, kan saya bilang ulang lagi, kurban itu kan untuk mendekatkan diri yang dilihat dari segi keikhlasannya. Bahkan dalam sholat pun kami mendekatkan diri kepada Tuhanku gitu loh, kepada Allah. Kenapa sekarang kamu yang harus mendekatkan diri, Bapak? Pertanyaan saya, kenapa kamu harus mendekatkan diri? Karena jauh atau bukan? Apa karena kamu dekat? Pertanyaan balik saya, kurban juga di dalam keyakinanmu kan mendekatkan diri. Kenapa harus mendekatkan diri? Karena manusia dengan Allah itu sudah terbatas dengan dosa. Itu jawaban saya. Oke, baik. Karena itu terhalang dengan dosa. Karena Allah itu kudus.
Allah itu tidak mungkin bersatu dengan dosa. Nah, makanya kita itu perlu berkorban. Nah, sekarang kamu jawab. Kenapa Emang Rion sudah berkorban? Iya, sudah berkorban. Setiap minggu. Korban apa? Korban apa? Ya, kurban yang dilakukan Yesus itu yang kami lakukan. Apa yang kau korbankan? Kalau saya jelas, daging, ada sapi, ada kambing, ada unta. Betul, tapi daging, Ya, kamu korbannya sapi, apa? Gini loh Pak, gini. Kamu korbannya apa? Korbannya apa? Yang berkorban itu adalah Yesus itu sendiri, Pak. Berarti kamu nggak berkorban? Loh, kami itu melanjutkan. Peringatkanlah ini, makanlah ini dagingku, inilah darahku. Ya, jadi gini loh, kenapa Yesus itu adalah kurban yang harum selamanya? Karena Yesus itu bangkit, dia nggak mampus seperti kambing. Kambing itu kan mampus, mati, habis itu dibakar, jadi abu, besoknya lakukan kurban lagi, sampai mampus kayak begitu. Yesus enggak, Yesus itu bangkit. Itu yang di mana itu? Itu yang di mana? Itu yang di mana? Apanya? Yang di mana apanya? Yang dibakar, angus dan gitu di mana? Ya di perjanjian lama begitu, Pak. Ya. Iya, beda kamu kan umi, bukan. Pasti beda karena kamu itu adalah ajaran baru. Betul, saya itu umi, tapi anehnya lebih logis. Bukan umi. Kamu bukan umi, bukan hanya umi. Kamu memperkenalkan ajaran baru, tapi kamu memper seakan-akan kamu melanjutkan ajaran Kristen. Loh, siapa yang bilang melanjutkan ajaran Kristen, Rion? Jadi kamu nggak melanjutkan ajaran Kristen. Oke, kalau enggak, kenapa kamu bilang penyempurna? Kapan saya ngomong? Loh, di sini bukan kamu, tapi seluruh Islam menyebutkan bahwa Islam itu adalah penyempurna. Berarti ajaran sebelumnya skip dulu berarti ngomongin penyempurna kalau gitu. Di satu kenapa? Itu kamu udah tengleng. Lanjut. Lah, satu-satu ngomongnya, lanjut. Jangan cepat memframing dulu, lanjutkan. Kamu kok cengeng sih? Kok cengeng? Enggak gitu. Lanjutkan. Iya, biar Bang Awi. Apa namanya? Enggak, dari tadi enggak ada yang ngomong penyempurna, tiba-tiba ngomong penyempurna. Lurusin yang ngomong penyempurna siapa? Selama ini. Siapa yang juga, ngomong penyempurna selama ini siapa? Kamu atau kami? Atau mungkin gini. Kembalikan ke tema dulu lah. Iya, makanya kembalikan. Coba untuk saudara Muslim, bisa nggak kalian jelaskan apa korelasi kurban di dalam kitab Yahudi dengan kurban di dalam Quran? Apa relasinya? Nah, baik. Untuk menjelaskan itu, saya tidak tahu kitab Yahudi itu apa sih kurbannya. Itu terus terang saya bilang. Kalau saya jelaskan versi Al-Quran ada, versi Islam gitu. Tapi pada esensinya, informasi bagaimana berkurban zaman Nabi Ibrahim tentang keikhlasan. Bagaimana keikhlasan, ketakwaan, menerima apa yang ditentukan oleh Tuhan, dia terima. Ketika Tuhan perintahkan untuk mengorbankan anaknya, Nabi Ibrahim turut. Tidak banyak, nggak ada nego, nggak ada apa. Beliau turut. Tapi itu ujian buat Nabi Ibrahim membuktikan keikhlasannya. Itu ada di surat As-Saffat ada di pertanyaan saya, waktu Ibrahim mempersembahkan kurban itu, siapa yang menyediakan kurban itu? Dan Nabi Ibrahim menyediakan kurban. Nabi Ibrahim yang menyediakan kurban itu? Atas perintah. Bukan Allah yang menyediakan kurban itu? Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya. Iya, tapi kan dia pergi bersama bujangnya dan anaknya bersama dengan Abraham, Ibrahim itu. Mereka nggak bawa kurban, nggak dibawa binatang. Memang nggak bawa binatang. Oke, berarti bagaimana binatang itu ada? Nah, di situ kan di surat As-Saffat dijelaskan bahwa Allah ganti, Allah tebus, bahasa terjemahnya, Allah ganti si Nabi Ismail itu dengan seekor kambing. Karena awal perintahnya kambing itu dari mana? Ya Allah ganti, itu kan suatu keajaiban karena keikhlasannya. Makanya korelasinya kenapa maksud aku saudara Muslim kok persembahkan kurban, kenapa bukan Allah yang sediakan? Kenapa kalian yang menyediakan? Kalau memang benar-benar ikut mila Ibrahim itu kan seharusnya begitu kan? Karena kan mila Ibrahim kan korbannya disediakan oleh Allah. Terus kalian kenapa menyediakan korbannya sendiri? Maknanya apa di situ? Maknanya gini, Erben, logikanya begini logisnya. Kalau mau seperti itu, artinya berarti narasi awalnya kami juga harus mengorbankan manusia juga. Ini contoh, umpamanya Erben anak saya.
kan gitu. Kalau mau mengikuti kisah Nabi Ibrahim, Iya iyalah. berarti leher ben saya sembelih dulu. Nanti ketika disembelih, Yang kau sembelih anaknya lu yang mau disembelih, iya, bukan orang lain, bukan Iya. orang lain kan Milo Ibrahim kan anaknya. Betul. Makanya kalau mau Kalau orang lain berarti bukan Milo Ibrahim itu, Milo setan Nah, nanti itu. makanya tadi kan saya bilang umpamanya leher ben ini anak saya. Kan gitu. Kalau mau Oke. disamakan seperti bagaimana Allah mengganti waktu peristiwa Ismail diganti seekor gibas atau Baru seekor ini- kambing gitu loh. Ini juga bro, tadi kan bro katakan tentang Kain dan Habil itu ya. Mm. Kain itu kan korbannya ditolak. Kenapa? Karena Betul. bukan dari binatang, tetapi Habil ketika dari binatang itu diterima. Apa maknanya Nah, ini? Mengapa harus binatang yang diterima, tapi yang lain tidak diterima? Tapi tadi intinya keikhlasan. Iya betul. Betul. Makanya kan Tapi tadi saya ada bilang loh, coba. Ada tadi bro yang bro share tunjukkan screen tadi lagi. tuh, yang Iya. share screen itu tuh. Ya, betul. Aku baca tadi, coba. Betul. Sebentar ya di surah. Bukan, yang tadi loh, penjelasan Iya. kurban itu, penjelasan kurban. Iya, ini saya mau saya share. Sabar. Penjelasannya. Ya ini nih. Nih. Yang penjelasannya bukan ayat Quran ya. Penjelasan ada tadi selain ini, dua kan ayat Quran, tapi ada tadi apa semacam apa itu? Apa? Daging dan darah tidak sampai itu ya? Bukan ayat Quran. Bukan. Itu yang tulisan ini. itu. Ini. Ya. Coba. Apa yang dipermasalahkan di sini? Penyembelihan. Iya. Penyembelihan kan, mendekatkan diri kepada Allah berupa penyembelihan. Iya, betul. Makanya kan tadi udah jelaskan. Kurban itu adalah maknanya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara penyembelihan hewan atau binatang ternak. Baik, kita kembali ke masalah kenapa kurban. Ini manusia pertama ya, manusia pertama yang menjalankan kurban perintah. Tadi saya juga nyimakan leher ben juga menarasikan dari manusia pertama, zaman Nabi Adam gitu. Nah, yang dibedakan di cerita leher ben dengan dengan kami di pihak Muslim adalah poinnya. Bagaimana kisahnya seorang di anak Kain ya, atau saya bilang Kabil ya. Kabil itu dia itu iri dengki, orang yang memiliki sifat iri dengki, sementara Kabil orang yang tulus. Dan Habil ini adalah seorang peternak, sementara Kabil seorang petani. Makanya mereka mengorbankan hasil dari jeripayah mereka sesuai profesi masing-masing. Yang poinnya kenapa Kabil atau Kain itu tidak diterima kurbannya, karena dia penuh dengan kedengkian. Bahkan dalam satu riwayat di sini dikatakan bahwa yang dikurbankan itu contoh ketika gandum itu baik, yang dikurbankan itu yang jelek-jeleknya gitu loh. Kenapa? Ya saya bilang tadi, ya lagi kan Tuhan juga nggak makan, ngapain sharing? Artinya sifat kedengkiannya itu ada. Tapi yang namanya Habil berkurban, walaupun tahu bahwa Allah itu tidak makan daging, tidak darah dan sebagainya, yang dikurbankan adalah binatang yang paling baik, ya, yang gemuk. Dan itu sejalan lagi ketika peristiwa Nabi Ibrahim. Makanya ketika Nabi Ibrahim diuji mengorbankan anaknya yang dia cintai, orang yang sabar, nah digantilah oleh seekor gibas sebagaimana waktu peristiwa zaman Habil berkurban. Inilah yang berarti bro, temurun. Berarti artinya makna kurban di dalam Muslim ini apa maknanya? Pokoknya berkurban ikut mila Ibrahim, hanya begitu bro. Maknanya mendekatkan diri. Ini kan udah di-share juga nih. Ini makna yang terkandung kan ya. Nah, artinya kan, gini, apakah ketika Abraham sebelum mempersembahkan kurban itu tidak dekat? Dekat. Terus untuk apa kurban itu? Untuk keikhlasannya ketika diperintah untuk mengorbankan anaknya. Diuji kan? Oke, kita coba ke suratnya ya. Bayangkan, sebentar ya. Ya, sambil ke suratnya. Mana lebih ikhlas orang mengorbankan anaknya dengan mengorbankan hewan? Ketika Tuhannya memerintahkan, ini kan jelasnya di ayatnya ya, ketakwaan ya. Ini maksud aku gini. Kalau Ibrahim saja sudah rela, sudah ikhlas mempersembahkan anaknya, apalagi mempersembahkan kurban. Jadi kalau kurban itu dipersembahkan hanya untuk menunjukkan keikhlasan, ya menurut saya anaknya yang pertama udah ikhlas kok, udah diserahkan. Iya, betul. Anaknya ikhlas, anaknya juga ikhlas. Tapi begini, kita kan ngikutin dari narasi di Al-Quran nih, atau di versi Islam.
ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dalam menerima wahyu dalam tidurnya untuk menyembelih anaknya. Nah, ketika Ismail sudah mulai dewasa, Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan anaknya apa yang ketika bahwa disuruh menyembelih, Nabi Ismail pun tidak pernah memberontak. Ketika itu wahyu perintah dari Tuhan, kita terima. Apapun itu, walaupun itu tidak logis. Tapi ingat, karena ini ujian, makanya kita walaupun disuruh menyembelih anak, Tuhan itu tidak mengizinkan peristiwa penyembelihan seorang manusia atau pengorbanan seorang manusia. Makanya ketika dia lulus dalam diuji, ditutup matanya ketika menyembelih, ketika yang disembelih itu adalah berubah menjadi seekor gila. Begitu poinnya, karena dia sudah ikhlas, makanya diganti di surah ayat ini 37 ya. Oke, dari saya itu dulu. Bro Ade, lanjut. Ya, saya ingin juga dengar Bang Erik. Surah 37, surah Al-Safat, ayat 107, boleh di-share screen? Ini lagi saya Surah share, mau As-Saffat. saya share. Iya, surah Al-Safat ayat 137. Aku mau nanya. 137 ya. 137. Oke, ini. Ini udah di-share. Kami tebus. Oke, saya nggak ngomong tentang kaminya ya. Saya nggak peduli tentang kami. Paham sekali tentang kata kami itu. Saya paham sekali. Jadi gue nggak mau bahas itu. Tapi yang menebus itu Abraham atau kaminya? Oke, baik. Tadi kan sudah kita jelaskan tapi saya juga ketika Rion tidak mau membahas kata kami karena sudah paham, berarti kami lebih paham daripada Rion mengenai pembahasan tentang kata kami. Di sini makanya ketika Nabi Ibrahim, kita lihat narasinya bahwa di sini adalah masalah ayat-ayat dari atas. Kita lihat bagaimana pembicaraan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ketika untuk mengorbankan anaknya, diperintah dalam wahyunya untuk menyembelih anaknya. Dalam keikhlasan itu, makanya ketika peristiwa penyembelihannya ditebuslah atau digantilah si Nabi Ismail ini oleh seekor binatang. Sesimpel itu sudah. Oke, sesimpel itu kata kamu kan. Iya, betul. Jadi di ayat itu disebut kami tebus. Nah, si kami itu menebus ke siapa? Menurutmu gimana? Saya nggak tahu. Saya nanya kamu. Oh ya udah, kalau soalnya tadi kirain sudah tahu. Makanya kan kami tebus anak itu. Jadi kan kalau nulisnya begini. Kalau saya bilang kata ganti boleh nggak? Enggak. Oh, berarti kamu paham kalau melarang saya mengganti kata ganti dari kata tebus ini gitu loh. Jadi kan sebenarnya begini kan, padainahu bidibin adim. Jadi di sini kan saya ulangi lagi jadi penjelasannya. Ketika ini ya Allah perintahkan nih. Ini saya semoga Rion paham ya, karena saya jelaskannya slow, santai ya. Ketika Allah Tuhan kami perintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya melalui wahyu dalam mimpinya. Ya, beliau ini menerima walaupun itu sebenarnya berat. Tapi sebagai manusia yang dekat kepada Tuhannya, Khalilullah dikatakan, maka dia terima. Lalu sebelum menyembelih pun Nabi Ibrahim musyawarah dengan anaknya. Bagaimana aku diperintahkan untuk menyembelih. Nah, ketika itu makanya diganti ya, Nabi Ismail itu oleh seekor gibas. Jadi Allah yang mengganti penyembelihan itu, yang disembelih itu dari awalnya Nabi Ismail oleh seekor gibas. Betul Pak. Betul. Itu kan omongan polemikus seperti kamu. Tapi kan sekarang saya nanya polemiknya di mana? Polemiknya di mana? Ya kamu polemiknya begini loh Pak. Iya, kan gimana, Mbak? Kami tebus ya gini loh. Saya kan nggak nanya dengan apa diganti, yaitu kalau kami tebus dengan seekor itu ya betul jawaban kamu diganti dengan seekor, tapi ditebus itu kepada siapa? Dia nebusnya kepada siapa? Kami ini menebus ke siapa? Makanya gini Rion, ini tadinya saya nggak mau nampilin terjemah perkatanya biar kamu lebih ini. Makanya kalau saya ganti kata tebus dengan kata ganti, boleh nggak? Kamu bilang nggak boleh, berarti kamu paham kalau gitu. Tapi ternyata karena begini Pak, bukan. Kenapa nggak boleh? Karena begini Pak, dengar dulu. Ini lihat terjemahnya, terjemahnya. Kalau mau dengar. Gini loh Pak, tebus di sini. Kamu nyuruh saya dengar, kamu udah paham berarti. Paham sekali, tapi kamu nggak paham. Oh ya sudah, coba. Gini. Coba gimana? Kan gini. Di sini kan disebutnya kami tebus dengan, ya saya tahu dengan apa, tapi pertanyaan saya gini, dia nebus ke siapa nih si kami ini? Iya, makanya saya bilang kalau kamu dengan salah memahami. Dengan siapa? Bukan dengan siapa, bukan dengan bagaimana, tapi dengan kepada siapa dia nebus si kami ini?
Rion, kata tebus itu adalah padanan kata ganti, saya bilang. Di situ terjemah kata tebus, ya. Tuh, tapi Allah tebusnya ke siapa? tebus, Ke Allah siapa? tebus, Ke siapa? Allah, ya berarti gini narasinya kalau gitu. Kalau kamu masih salah paham, Allah ganti Nabi Ismail itu dengan seekor gibas. Semudah itu. Oke, tebusnya ke siapa? Ganti. Bukan Gini gini. Coba kamu jelaskan dulu. Oke. Gini loh, pemahaman Pak. tebusnya. Oke, gini ya. Berarti Ini kamu saya- mau ini saya- memesamakan antara mengganti dengan tebus, sama mimawan, bener nggak? Sama, Bener sama. nggak? Sama. Bener nggak? Sama. Berarti Masa nggak kamu dengar kalau saya sampai keras gini? ganti kolor, ganti celana. Oke, saya jelasin. Kalau Nah. kamu ganti kolor, ganti celana, berarti itu kamu tebus celana. Gitu. Kan enggak. Di sini beda Kan enggak pahamnya. gitu. Betul, Artinya betul. pasti beda, Bapak. Berarti Oke. aslinya beda, asli. Oke. Sekarang kamu Oke. beliau jelaskan. ini Allah Subhanahu Saya jelaskan. beliau dengar. Beliau Allah Subhanahu wa taala itu mengganti ke siapa? Menebus ke siapa? Oke, saya jelaskan. Analogi ganti kolor saya jelaskan ya. Contoh gini, kalau saya mengganti, kalau Aderion mengganti kolor sendiri, iya. Tapi ketika Allah yang merubahnya, maka bahasanya tebus. Ngerti nggak? Dari mana? Enggak, saya nggak ngerti. Saya nggak Lah, ngerti. ini yang merubah. Saya nggak ngerti. ini, Saya nggak ngerti. Kenapa kamu bilang mengganti itu jadi menebus? Coba jelasin dulu. Saya nggak mau tahu dulu. Saya mau tahu ilmu kamu deh sampai mana itu. Lah, ini saya Tiba-tiba jelasin menebus bolak-balik, itu artinya masa- mengganti kalau kolor. Berarti sekarang gini, kamu ganti kolor, berarti itu menebus kolor gitu. Ya, Bukan, beda. Berarti gini. ya beda. Kalau beda berarti pasti beda kan. Enggak, Sekarang gini loh. dia Rion. menebus Allah ini Rion, menebus ke siapa? Rion. Enggak, kamu udah. Enggak, Allah kamu itu menebus ngambil ke siapa? analogi kolor. Saya coba yang lebih keren, ada celana jeansnya ya. Kalau kamu menganalogikan ke situ begini Rion. Kamu mau mengganti celana kolor, oke? Tapi aku tebus dengan celana jeans. Ya. Yang kamu ganti niatnya celana kolor itu nggak jadi. Maksud nggak? Tapi Enggak. saya tebus dengan celana jeans. Kalau sampai Ketebus sejauh ini kan? analogi, Berarti tebus itu ganti kan? iya karena aku yang Iya, menggantikannya. benar. Berarti Celing, gua gitu. mengganti kolor gua, celana Nggak jeans bisa. gua. Nggak bisa. Kok nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Nggak bisa, kamu yang mengganti, saya yang menebus. Kamu niatnya mengganti. Kamu niatnya kan mau memakai kolor. Emang Abraham sini Ya kan? niatnya mengganti. Sebentar dulu. Abraham di sini niatnya ganti. Aduh, ini Loh, gimana ya bukan. supaya Kamu- sampai kamu- paham ya. Iya, memang kamu harus pahamin ini. Makanya Nabi Memang Abraham gini, itu niatnya mengganti. Dengar dulu. Enggak, Abraham itu enggak. niatnya ganti. Enggak, ya udah. Enggak, kenapa kamu enggak. kasih analogi ini? loh kamu sendiri yang bawa-bawa kolor kok. Loh, memang ini karena kamu bilangnya menebus itu artinya mengganti. Bukan. Ya, ini analogi Bukan. sederhana dan kamu Bukan bikin. analogi sederhana, Bapak. Nebus itu bukan cuma hanya mengganti maknanya. Apa coba Bukan gimana kan? coba? Coba gimana? Sekarang Men- kamu jelasin deh. Kamu jelasin. Ya, kamu jelasin. Sekarang kamu ngasih pelajaran ke saya di sini. nggak bisa. Gue mau fight. Di sini gue maunya fight. Gue nggak mau jelasin deh. Tapi Nggak mau. ini- Kamu menyangkal saya, tapi kamu nggak bisa ngejelasin. Ya repot. Mendingan gak usah Bukan nanya kalau nggak gitu. bisa, tapi belum mau. Gua mau potensi lu itu lu keluarin semua di depan gua. Kalau gue jelasin, lu diem, kan lu cuma dengar gua doang. Ini masalah Mau. tebus ya. Iya, apa tuh? Iya. Tuh, Erik? Gini. Jelasin, Rick. Ini Jelasin, analogi Rick. sedikit Di ya. si sosok Yahudi. Oke, ya. Ya, ini analogi sedikit nih. Kalau masalah tebus dan ganti itu sama. Contoh nih, kamu menebus Sandra, berarti kamu mengganti Sandra itu dengan uang. Itu sama maknanya sebenarnya. Ya kan? Jadi Beda. jangan memperkecil makna itu. Contoh Beda, kecil beda. itu aja itu loh. Beda, Pak. Gini. Ini Apa biar yang gua beda? kesal. Sekarang gini ya Derion. Sekarang gini ya Nah, Derion. kamu kok ketawa sih? Gini. Gue jelasin ini Bukan saya yang perbedaannya. Sudah satu-satu, hati-hati. Enggak, Silakan, gue Pak Erik. jelasin nih. Gue jelasin Gini, bedanya, Pak. Namanya Aderion. kenapa disebutnya Derion, disebutnya ini saya analogikan dulu ya. Saya menyandra adik kamu. Ya. Apabila kamu mau adik kamu harus mengganti dengan uang untuk mendapatkan adik kamu. Benarkah seperti itu? Betul. Nah, udah sama berarti. Betul. Iya kan? Berarti kalau Clear. berarti sama nggak mengganti celana?
Jangan tarik Kok Enggak, balik enggak, lagi? beda kan? Beda. Tapi Lo tau nggak beda di mana? gantinya. Enggak, dengar, Itu dengar Erik. Tebus dengan Lu tau ganti nggak? itu sama. Iya. Enggak mungkin sama. Kenapa gini loh Pak? Mengganti itu semua orang bisa melakukan penggantian bisa. Tapi kalau menebus hanya si orang pemilik ini yang bisa menebus itu. Saya tanya, kalau misal menebusnya dengan apa? Mengganti dengan apa? Kok menebus dengan mengganti begini? Penebusan itu lu perhatiin ya. Ini standing point kami ya sebagai orang Kristen. Jangan standing point kamu. Ini lo kami kosakata bahasa Indonesia loh. lo pasti. Saya memberikan analogi sudah tepat tadi. Kalau kamu mau itu kan adik menurut kamu kamu balik ke tepat. kamu, Bapak, ya saya kamu ini harus orang mengganti hukum. adik kamu dengan uang gitu. Bapak gini. Saya ini orang hukum. Saya tahu persis apa yang kamu omongin kan. Yang kamu omongin tuh pas saya tahu persis banget. Tapi gini, bedanya menebus dengan mengganti sama nggak? Ya sama. Di kepala kamu. Kepala sekarang kepala analogi. kamu yang bilang sama. Tapi Jangan pakai dengar, kepala. Sekarang kamu muslim. Gini Kamu Bro Ade. Jadi gini, kalau mengganti itu contoh ganti mobil. Tapi kalau menebus mobil itu beda lagi. Beda lagi, Pak. Sekarang Kan ada saya yang tanya sama terang. Erben. Saya tanya sama Erben. Ini analogi. Adik Oh, Erben, saya Cuma tahu nggak Sandra. kenapa Islam tuh Tunggu dulu. pakai analogi? Tunggu Karena dulu. Sabar satu-satu, karena sabar-satu. iman dia tuh nggak jelas. Oke, silakan. Jangan bilang iman tidak jelas. Yang iman tidak Iya, jelas itu nggak boleh jangan seperti ke sana. itu. Jangan nyerang kayak No, gitu lah. jangan sabar, kendalikan emosinya. Iya. Kalau bicara iman tidak jelas itu, waduh sakit nanti kalau saya bicara. Silakan. Jangan bicara Analogi gitu. saya sudah Jangan. jelas tadi. Apabila kamu mau menebus adikmu yang saya Sandra, kamu harus mengganti, ya. Kamu harus mengganti apa yang saya dapatkan itu loh. Jadi kamu harus mengganti dengan uang agar kamu mendapatkan adikmu. Itu analogi simpel itu loh. Jangan kamu memperkecilkan menebus dan ganti itu berbeda itu loh. Itu loh. Mengganti itu bukan bentuk yang sama, bisa berupa bahan yang berbeda itu loh. Menurut saya penggunaan kata menebus dengan kata mengganti itu tidak tepat. Karena kalau Dimana gini, tidak tepatnya? kalau saya mengganti adik saya berarti saya ganti dengan orang. Maksudnya? Saya ganti. Tapi kalau Sekarang menebus seperti ini, Erben. Kamu mau menebus ya, mau menebus HP kamu yang digadaikan di penggadaian. Apa yang kamu gantikan dari penebusan itu? Apakah berbentuk HP? Enggak kan? Benar? Tapi berbentuk uang, berbentuk barang yang berbeda. Itu loh. Bukan kamu tebus barang kamu yang di penggadaian itu, kamu tebus dengan HP juga. Kamu ganti dengan HP juga. Enggak seperti itu. Ya, tolong pahami itu. Ya, semoga sudah nangkep ya, dipahami. Contoh makanya tadi kenapa ada di situ menggunakan terjemah tebus? Karena bukan Nabi Ibrahim sendiri yang mengganti Nabi Ismail menjadi kambing. Di situ kan poinnya. Makanya ketika Allah yang mengganti, narasi bahasa terjemah itu ditebus Nabi Ismail itu dengan seekor kambing atau seekor gebas, kan gitu. Kalau menggunakan kata ganti terjemah sederhananya, soalnya bisa aja Nabi Ibrahim sendiri yang mengganti, Ismail kamu turun dulu, saya naikkan kambing yang saya sembeli. Itu penjelasan sederhana. Semoga orang hukum di sini tadi yang mengaku sudah memahami, menangkap dengan jelas sejelas-jelasnya. Terima kasih, Bang Erik, maju. menurut saya gini ya, kalau mengganti itu berarti harus dengan oknum yang sama ya. Itu Oke. namanya mengganti. Contoh Iya, kamu ganti celana, nggak mungkin kamu pakai baju gitu ya. Iya, itu menyempit Kamu- kosakata yang ada. Bukan. Kamu ibaratnya kamu ganti emas, nggak mungkin kau ganti dengan golok-golok kan gitu, nggak mungkin. Lah Erben kita aku sedikit ya, kita kan anggaplah kesampingkan dulu bahasa ayatnya. Kita jujur. Menurut Gini. saya mengganti Maksud saya- dengan menebus itu ini karena apanya juga kulihat di sini terjemahan ininya, dan kami tebus dia dengan sembelihan yang besar dan kami ganti dia, bukan gitu disebutkan. Iya, makanya kan kata tebus itu kan tapi gini, udahlah. makanya iya, layer band saya rasa udah nangkep kan, tapi udah saya ulang-ulang juga, tapi kalau emang sudah nerima oke lah, maksudnya udah nangkep. Bang Erik, silakan bagi waktu saya, maaf. Oke, silakan dijelaskan lagi masalah ganti dengan tebus ini. Masih ada 1 menit sebelum masuk sesi. Ya, yang jelas Lai Erben mengatakan
menebus itu harus mengganti dengan barang yang sama. Ini logika hidup kita berdasarkan hati nuranimu, Erben. Ya, analogi pertama ditolak, analogi kedua ditolak. Ya, gimana lagi harus dijelaskan? Ya, Jadi gini di ya, dalam sebentar. Kalau mengganti itu contoh, adik saya ditawan orang, saya ganti dengan orang ditawan, harus ditawan juga di situ. Itu Oh, namanya gitu. mengganti. Iya. Tapi kalau ditebus, berarti dia bebas dari situ. Itu Nah, namanya jelas tebusan. kalau kamu bilang Contoh, seperti dengarin. Kalau adik saya ditawan orang, saya tebus, berarti dia bebas dari sana. Iya, Tapi kalau saya ganti, ditebusnya dengarkan. pakai apa? Loh. Kalau di Saya tanya, ayat ini, ditebusnya pakai apa? loh, dengarkan dulu. Iya, kamu tadi kan mengatakan kalimat ditebus, menebus adik saya. Ditebusnya pakai apa? Apakah ditebus dengan orang lain juga? Kalau ditebus Nggak, itu kan gini, kalau ditebus itu sudah pasti dengan sesuatu yang beda bisa dilakukan. Nah, jelas. Tetapi ini menebus. Tapi kalau mengganti itu harus dengan yang sama, namanya ganti. Jelas di ayat itu kalimatnya tadi sudah jelas, berarti yang tepat. ditebus. Oke, waktu cukup 30 menit ya dengan satu pembahasan ganti dan tebus. Ya, minum air putih dulu. Lumayan ini. Jadi yang di live chat Zoom juga harap kondusif aja ya, yang bahasa-bahasa nyambung. Saya lihat ada beberapa yang nulis chat yang tidak nyambung, ya tidak apa-apa, dimaklumi aja lah. Silakan kita 6 menit, silakan pihak Kristen dulu yang evaluasi apa arti evaluasi. Silakan. Aku mau evaluasi sebentar ya, sahabat Abadi. Ya. Jadi orang-orang Islam polemikus, khususnya saya nggak ngomong Islam pada umumnya, tapi polemikus ya. Jadi jangan buat gue itu seakan-akan mengeneralisirkan orang Islam. Orang polemikus itu nggak ngerti, Pak. Mereka itu nggak ngerti kenapa harus hewan. Mereka nggak ngerti. Oh, itu memang begitu ketentuannya. Lu ketentuannya kenapa begitu? Nggak bisa jawab. Kenapa? Karena memang mereka umi. Mereka nggak ngerti arti kurban itu seperti apa. Saya ini mau mengkritisin tentang Muhammad, baginda Muhammad, Rasulullah SAW, iman kalian itu. Dia mengorbankan 300 atau ratusan, aku lupa, puluhan atau ratusan, aku lupa ya. Onta, Pak. Maksudmu apa? Ini apa? Ini ajaran Nabi atau bukan? Kenapa dia mengkurbankan unta ratusan? Maksudmu apa itu? Ada 300 something loh. 300 something loh. Dia itu 300 berapa? 371, aku lupa. Maksudnya ini apa? Nggak ngerti. Dia mau, emang kamu pikir ini siapa, Erik? Kamu tanya nih orang-orang Yahudi. Gue seneng banget kalau ketemu orang Yahudi yang memang mereka tuh nggak pernah melakukan kurban lagi. Orang-orang Yahudi itu pernah melakukan seperti yang dilakukan Muhammad? Nggak pernah, Pak. Memang kamu pikir pernah? Nggak pernah. 300 maksudnya dia tuh ngapain? Hebat. Karena 300 hebat, banyak banget ya. Oh, berarti dia hebat. Enggak. Musa itu cuma hanya ngomong seekor. Kenapa jadi 300? Nah ini saya mau nanyain, kalau kamu benar-benar ajaran yang memang menyempurnakan ajaran sebelumnya, ya jangan menyimpang dong. Jangan menyimpang, kira-kira seperti itu. Mungkin Oke. Berarti memang dari apa yang dijelaskan sama kawan-kawan tadi, memang makna tentang kurban di dalam Muslim itu, ya saya katakan tidak ada hubungan dengan apa yang ada di dalam konteks Yahudi. Tidak ada dengan kitab PL. Dan itu menegaskan, makanya kitab Quran itu kan nggak pernah berani disandingkan, disatukan dengan kitab PL, kitab orang Yahudi. Beda dengan kita orang Kristen, bahwa kita sudah meyakini bahwa seluruh kurban yang ada di PL itu sudah disempurnakan di dalam Yesus. Karena Yesuslah kesempurnaan semuanya. Jadi apa? Pewahyuan progresif tentang kurban di dalam Quran, menurut saya kurban yang ada disampaikan sama kawan-kawan ini, yaitu murni dari ajaran baginda Muhammad. Murni.
dan itu tidak bisa disangkut pautkan dengan orang Yahudi. Kenapa demikian? Karena cara mempersembahkannya juga beda. Kalau orang Yahudi, kurban itu harus ditaruh di bait Allah, harus ada kurbannya, dan itu harus dipercikan darahnya di atas tabut perjanjian. Mesbah korban bakaran ada, itu yang pagi dan petang. Tapi hal ini tidak ada saya temukan di saudara kita Muslim. Di situ, dan itu juga selalu berkaitan dengan keselamatan, dengan dosa, dengan pendamaian. Itu ada kan di dalam Imamat pasal 1 sampai pasal 7 itu. Jadi korban pengampunan dosa, korban pendamaian, ini saya tunjukkan ini. Ya. Sebentar saya share. Masih ada yang tadi. Jadi itu yang saya tidak temukan di dalam saudara kita Muslim. Ini dia. Ini dia. Aduh, kok ini. 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 Ada korban sajian, korban bakaran, korban keselamatan, korban pengampunan dosa, korban penebusan salah. Ini yang dimaknai kalau di dalam Alkitab, di dalam budaya Yahudi ini, korban ini, sama korban bakaran. Tapi kalau Muslim saya tidak tahu apa maknanya, apa kaitannya. Jadi menurut saya dari penjelasan teman-teman tadi, ya ini ajaran baru yang didatangkan, diturunkan oleh sang penciptanya orang Muslim kepada baginda Muhammad dan dituliskan di dalam Alkitab. Tidak ada kaitan dengan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan tidak ada kaitan dengan kitab-kitab terdahulu. Itu aja, mungkin masih ada 1 menit lagi Bro Ed. Apa? Oh iya benar. Jadi benar. Yang disampaikan sama saudaraku Erben itu betul sekali. Kalian itu nggak ngerti kurban. Pasti. Karena kan coba ngerti nggak kurban itu apa? Kalian itu kalau berhubungan sama saya, debat sama saya face to face sama gua, pasti nggak ngerti kurban itu apa sih. Gua ngerti loh Pak. Pasti kalian nggak ngerti. Kenapa? Karena memang kalian itu umi, nggak ngerti. Kalian itu disuruh beriman sama Islam, tapi kalian itu nggak dibekali ilmu yang benar-benar mumpuni untuk memahami kitab-kitab sebelumnya. Ya itulah kalian. Iya, pas ketemu sama saya. Dan ini juga Bro Edo, Bro Adi, kurban itu dilakukan oleh imam loh, bukan orang sembarangan. Betul. Kalau orang Muslim kan imam. Ya siapa yang punya keahlian untuk nyembeli sembeli. Dan itu berkaitan dengan bait Allah. Dan itu berkaitan dengan umat. Dan yang melakukan itu harus di sini. Tapi kalau saudara kita Muslim, menurut saya ya di lingkungan sekolah, samping masjid, di lingkungan WC, MCK, ya gitu, begitu doang. Nggak benar. Waktu habis ya. Jadi menarik ini, coba sedikit moderator menengahi. Alhamdulillah pihak Muslim selalu bisa menjaga narasinya. Tolong saudara Adrian ini narasinya agak kurang enak dengar, mengatakan selalu Muslim tidak ngerti. Sebenarnya kalau kita mau melihat, yang tidak mengerti itu yang tidak pernah berkurban. Kalau kita bahasa masalah ngerti, tidak ngerti kurban. Silakan pihak Muslim. 86 menit. Nanti saya bantu narasi di belakang karena ini menyinggung masalah keimanan tadi. Terpaksa saya harus ikut menyangka karena selalu mengatakan Muslim tidak ngerti. Saya Muslim. Yang tidak mengerti dan tidak berkurban. Intinya, silakan. Saya lucu dengar Erben dan Aderion mengatakan ya. Mereka menggunakan literasi Yahudi untuk masalah korban. Ingat, Kristen itu tidak mengenal istilah korban, ya. Kalian itu hanya mengenal Yesus itu yang dikorban. Kalian nggak sedih Tuhan lu dikorban? Di dalam literasi Yahudi, ya, yang digunakan korban itu adalah hewan, bukanlah manusia. Karena korban yang dikorbankan untuk manusia itu hanyalah ajaran pagan, ya. Di dalam suku Maya, ya, untuk menyerahkan korbannya itu menggunakan darah manusia. Nah, itu ajaran dari pagan, ya. Kalian tahu itu. Sedangkan dari Nabi Adam, korban itu ya menggunakan dedaunan binatang dan terus turun temurun. Nah, di zaman Kristen, ya, korban itu melalui manusia. Emang itu ajaran dari Bapak atau ajaran dari Yodefape? Enggak ada. Itu hanyalah doktrin dari bapak-bapak gereja.
Karena Yesus sendiri kalau waktu dia mau disalib itu bukan merujuk dari korban, ya. Karena Yesus itu sendiri dikejar oleh tentara Yahudi, tentara Romawi, ya, karena dia mengaku anak Tuhan. Bukan untuk penggenapan korban bakaran dari Yahudi, bukan, tidak ada urusannya itu, ya. Menyalin dari kata-kata surat-surat Roma, surat-surat dari para murid. Apakah standar mereka itu sudah ditetapkan oleh YFAB? Enggak ada. Itu hanyalah pernyataan dari dirinya sendiri. Karena orang Yahudi yang mengimani Bapa hanyalah satu, mempercayai korban itu hanya dilakukan kepada Bapaknya itu melalui daging binatang, bukan dari daging Tuhan, itu loh. Jadi kalian itu jangan bangga dengan ajaran Kristen, karena itu tidak didasarkan dari perjanjian lama. Karena di dalam perjanjian lama, korban itu dilakukan oleh darah binatang. Jadi tolong pahami itu, ya. Nah, Islam, ya, sudah melakukan hal itu. Tetapi apakah kalian menyatakan harus sama dengan Yahudi? Yang ngapain itu loh? Kami diturunkan ajaran kepada Nabi Muhammad melalui Al-Quran, sudah tertulis, ya, step by step, sudah ada tata caranya, ya, sudah mengikuti literasinya. Sudah cukup, sudah lengkap ini di dalam Al-Quran ini, itu loh. Lanjut Bang Alif. Ya, bagi waktu saya share screen sekalian ya. Semoga ini menambah wawasan Bang kawan kita ya, Bang Aderion. Di sini saya pertegas lagi ini di sini ya. Bagaimana di sini contoh hewan-hewan kesayangan, unta-unta, bagian dari syariat Allah, maka beroleh kebaikan banyak, disuruh di situ berkurban. Dan tata cara untuk berkurban menyembelihnya pun ada aturannya. Ya, lalu bagaimana kita membaginya? Tentu kepada orang-orang yang membutuhkan. Makanya ada kepada fakir miskin, kepada kerabat, sahabat, juga orang-orang fakir. Itu berpahala nggak? Berpahala, berfaedah. Iya, sangat. Dan ini yang logis malah. Yang kami kurbankan, yang disembelih bukan untuk hanya pesta pora dan sebagainya, tapi dibagikan kepada para fakir miskin. Makanya ketika keikhlasan, ya di sini ada banyak ayatnya loh. Ketika kita ikhlas dalam berkurban dan lain sebagainya, saya langsung ke hadisnya ya. Makanya kalian memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Sehingga apa? Nah di sini nih di riwayat hadisnya, kalau mau lebih dalam lagi, tidaklah seorang anak Adam melakukan satu amal yang lebih disukai oleh Allah di hari raya kurban selain dia mengalirkan darah hewan kurban. Sesungguhnya kelak di hari kiamat, hewan kurbanku benar-benar datang dengan tanduk, kuku, dan bulunya, dan sesungguhnya darahnya itu benar-benar diterima di sisi Allah sebelum terjatuh ke tanah, maka berbahagialah kalian dengan berkurban itu. Poinnya adalah bahwa orang yang berkurban ikhlas menyembelih binatangnya. Contoh kenapa di sini ayatnya unta-unta. Memang pada peristiwa zaman Rasulullah banyak unta, dan unta itu bagian dari barang yang mahal, kesayangan, bagaimana dikurbankan, disembelih, dibagikan pada sahabat, kerabat, fakir miskin. Itu kan hal yang positif, hal yang baik. Salahnya di mana loh Bro Dio? Daripada dibakar dengan cuma-cuma. Nah dibakar dengan cuma-cuma yang makan siapa? Gitu. Apa yang mau diserap sama demit gitu kan? Logika sederhananya. Tapi kalau dikonsumsi, dibagikan kepada fakir miskin, pertama dari segi bahasa kita mengorbankan yang disayangi, yang kita miliki untuk orang lain dibagikan, suatu kebaikan. Makanya nanti menjadi penolong kita di akhirat karena ini amal baik. Di situ poinnya berkorban. Nah, bukan masalah Allah membutuhkan daging dan sebagainya. Tadi dagingnya itu adalah mengenai dibagikan. Di situ poinnya adalah apa? Tetapi sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Kembali lagi masalah ketakwaan. Di dalam ketakwaan ini tentang keikhlasan. Bagaimana kita ikhlas mengorbankan. Seperti tadi dikisahkan contoh ikhlasnya Nabi Ibrahim. Gitu loh. Dalam mengorbankan sesuatu yang disayangi. Seperti ikhlasnya Habil ketika dia disuruh berkurban, memotong, menyembelih binatang peliharaannya, kesukaannya yang dia miliki. Beda dengan contoh yang negatif, si Habil itu atau si Kain itu di dalam si kawan-kawan yang mengorbankan yang dia miliki karena dia dari jalur sebagai pertanian, hasil pertanian yang tidak baik. Kenapa ini narasi di Islam itu lebih sempurna, lebih adil? Loh, kenapa dibilang
aduh Bro Rion, gimana ya? Sekarang gini lah, katakanlah Anda Bro Rion, walaupun tidak berkurban atau bukan Islam, tapi Waktunya Anda habis. oh iya, aduh sayang sekali ini. Baik, Oke, terima kasih. waktu habis sebelum masuk ke sesi 30 menit kedua ya. Saya mengisi waktu. Kepada teman-teman Kristen di sini yang menulis di live chat, tolong jangan dipakai ajaran kasih ya. Terpaksa ini saya taruh di waiting room karena tulisannya di situ. Iya, taruh di waiting room kalau yang enggak, yang lebay ya, berlebihan. Silakan aja Tolong kita ya, bincang-bincang, artinya jangan berlebihan bicaranya. tolonglah jangan dipakai karena tidak ada juga gunanya kalau kalian menarasikan hal-hal yang tidak penting, menghujat-hujat itu tidak menyelamatkan kalian itu. Ketika membicarakan ada kebencian kepada satu kaum, kepada bangsa Arab atau kepada junjungan kami itu tidak menyelamatkan kalian dan tidak menjerumuskan kami. Iya, silakan mau cabut nggak apa-apa. Jadi Kita silakan ini kalau bikin memang acara di begini bukan buat ketik-ketik yang untuk hujat menghujat Ya, ya. di sini bukan Erben, silakan, ajang untuk menghujat-hujat. Tolong ya, Sebentar, tolong sebelum jaga silakan, bahasanya. Hanya jangan itu dulu. aja yang kami minta gitu. Kepada teman-teman Kristen ya, tolong ajaran kasih jangan dipakai di sini. Jangan mencoba menghindar dari ini. Tidak berlanjut ke berikutnya kalau sebelum saya mulai. Jadi itulah kesakitan yang Anda rasakan ketika saya moderator, saya menyimak semua dan saya akan pertontonkan. Saya perdengarkan di YouTube. Ya inilah kalian. Tolong jagalah itu narasinya karena Oke. tidak menyelamatkan kalian kok itu ketika kalian menghujat suatu kaum. Itu tidak menyelamatkan kalian. Dengan pakai masuk ini ada lagi itu si Kenis pakai bahasa kencing onta ini apakah itu menyelamatkan kalian di akhirat nanti? Cobalah berpikir apakah diajarkan di ajaran kalian Oke, itu hanya silakan untuk benci? lanjut. Yang Pak. pertama, yang kedua saya mute dulu permanen ya, tidak usah tidak akan lari Anda kalau dari narasi ini. Ketika saya jadi moderator semua akan saya pertontonkan, jadi tolong jaga. Yang kedua, bernarasilah kepada kedua narasumbernya, bernarasi yang baik. Saya harap jangan mengatakan sesuatu yang tidak jelas, karena yang tidak jelas itu yang di tengah, tidak diakui Yahudi dan tidak dibenarkan Islam, itulah yang tidak jelas. Oke, 30 menit kedua, silakan kepada semua narasumber 4 orang dibuka mic-nya. Kita mulai Ya, ketika silakan masing-masing berbicara. Leku, Silakan, Bang Erik. Bang Erik, silakan Bang Erik. Oke, Gantian, siap. Saya mau tanya kepada Lai Erben, mungkin sudah diurapi. Saya mau tanya kepada Lai Erben, ya, apakah di dalam ajaran Kristen korban yang diajarkan di Perjanjian Lama dilakukan di Perjanjian Baru? Tolong jabarkan. Oke ya, saya jelaskan sama Bro. Ini sudah. Oke. Ini perhatikan di sini intinya. Jadi kurban pertama itu dikerjakan oleh Allah dan kurban yang terakhir juga dikerjakan oleh Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia. Namanya Yesus. Jadi Yesus ini kegenapan dari seluruh hukum Taurat. Maka dikatakan setelah Yesus mengerjakan itu, maka tidak lagi kita kerjakan kurban-kurban itu. Karena sesungguhnya kurban itu dilakukan berbicara tentang pendamaian dengan Allah. Itu arti kurban. Itu Mana berbicara ayatnya? Ayatnya Anda Ya, yang butuhkan. masalah Yesus mengatakan korban tidak berlaku lagi tadi. Ini satu, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Kalau dibaca nanti semua di dalam kitab Ibrani pasal 9, Yesus itu disebut sebagai korban yang sempurna. Dia imam dan dia sendiri. Itu disebut atau tercatat? Di mana tercatat? Tadi kamu mengatakan bahwa Yesus itu korban, sedangkan di Ibrani mengatakan itu inilah darah perjanjian ditetapkan oleh Allah bagimu. Iya. Mana Yesusnya? Loh, perhatikan darah siapa yang dimaksud di sini? Darah perjanjian itu. Mana? Darah Yesus. Makanya baca Mana semua. nama Yesusnya? Oke, kita baca semuanya ya. Bro Ade bisa share screen ayat Nah, Alkitab? kamu lah. Boleh. Oke, silakan. Apa tuh? Ibrani pasal 9. Bisa? Bisa. Ini Oke.
Iya. Coba. Ibrani pasal 9 ayat Semua aja semua. Pasal 9. Silakan. Bisa ditunjukkan? yang mana, Le? Oke, kita mulai. Kurang terang, Bro. Bro Ade, kurang terang. Ini, Bro. Ini gimana? Sekarang Oke, oke, Abang. oke. Oke, sudah. Yang mana? Ayat berapa? Ayat berapa? Memang perjanjian pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan satu kemah, yaitu bagian yang disebut tempat maha kudus. Oke ya. Disebut di situ. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi. Loh, tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Lanjut ayat 5. Kita baca semua itu. Dan di atas kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian, tetapi hal itu tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Itu konteks PR. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan, perhatikan ya, itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkan menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan dan minuman dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaruan. Yesus. Saya kan lagi baca semuanya. Kamu tadi mengatakan di ayat 9 itu, ya. Tadi saya mendengar ayat 9 menyatakan bahwa di situ Yesus mana? Di Ayat dalam 11. PL itu- Sebentar. Saya selesaikan dong. Oke, saya tunggu. Bentar dulu, Pak. Terus selesai. Lihat ini ya. Lihat, Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal yang baik dan yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya, ya, yang tidak termasuk ciptaan. Dan ia telah masuk satu kali untuk selamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika, ayat 13 ini perhatikan ya, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah lagi, ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sudah jelas di sini. Oke. Sudah? Saya tanya sama kamu, bagaimana cara Yesus dikorbankan di dalam literasi itu? Caranya dikorbankan Yesus. Yesus mau, kau nggak baca? Coba tunjukkan sekali lagi, Bro Riron. Saya Yesus tanya bagaimana Dengarkan. cara Yesus dikorbankan? Ayat berapa? Ayat berapa? Ayat 13. Ayat 13 tadi ya, perhatikan. Oke, Bang. Lihat, Bang. Betapa, Lihat ini. ya betapa Ya. lebih lagi darah Yesus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani Saya kita. tahu caranya mempersembahkan darah seperti apa. Dia menyerahkan dirinya. Berarti kamu nggak seperti apa? Dengarkan. Sekarang begini. Tunggu dulu, Memang, jangan dengarin ya. Saya tanya. Di dalam tradisi Yahudi, ya, orang menyembah korban bakaran dengan sembelih. Tetesan darahnya ditempelkan ke
wadah korban bakaran. Cara Yesus dikorbankan dengan apa? Salib. Saya tanya itu. Disalib. Disalib. Yes. Berarti Yesus ikhlas waktu dia menjadi korban penebusan. Pasti. Iya. Pasti. 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 Berarti itu tertulis Yesus ikhlas pada saat pengorbanan. Bukan. Oh, aku ikhlas, nggak kayak gitu juga. Nah. Tapi memang dia tahu dia Iya, akan saya tanya. Itu dia mau Coba disalib. Ibrani pasal 7, Bro. Oke, Siapa yang miss call ini? Ibrani pasal 7 ayat 26. Kita lihat ya. Ayat 26. Jadi pengorbanan Yesus, ingat ya, bukan lagi mengulangi pengorbanan di konteks PL, bukan. Tetapi dia memenuhi, Bang. ya, dia memenuhi, dia menyempurnakan. Perhatikan. Ibrani pasal 7:26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Jadi Yesus itu dia imam besar yang memberikan dirinya sendiri sebagai kurban bagi penebusan satu kali untuk selama-lamanya. Oke. Jadi ini sebentar, belum. Jadi imam Sudah. besar demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan Sudah lebih belum? tinggi daripada tingkat surga. Yang tidak, perhatikan ayat 27 ya. Saya Ayat tanya ke kalian. Sebentar, Jangan ayat 27. Ayat 27. 27 dengar dulu. Siap, Bang. 27. Bang. Yang Ini TikTok. iya, Iya, ini dengar dulu. ayat 27 dilihat ya. Yang tidak seperti imam-imam besar lainnya yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab Oke. hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Sebentar, kalau kamu segini, kalau Saya kamu tanya baca, sama sebentar. kalian. Tunggu dulu, saya Bentar dulu. tanya kamu. Lanjut, Sebentar, Bang. sebentar ya. Bentar dulu, Bang. Gantian. Gantian. Bentar dulu, Bang. Yang Bang Erik, diserahkan oleh bentar dulu. Yesus Bang Erik. itu. Jangan Bang tunggu Erik. dulu, Iya. Mbak. Tunggu dulu, Dengarkan kamu dulu. khotbah Bang panjang Erik, benar bentar ya. dulu. Ini bukan tempat Bisa khotbah. menyela akhirnya. Kenapa nggak boleh potong? Bukan, Erben Tadi belum kamu kelar. menyela loh, Lihat ya. giliran Bang Alif ngomong Silakan, kamu sela, giliran silakan, saya silakan. yang menyela. Kenapa mau monopoli? Kenapa takut ceritanya? Iya, tunggu takut. dulu. Gak mungkin Khotbah kami. ini. Loh, kami Kristen, gak mungkin Lah, takut. ya. Terserah lu mau Kami bukan Kristen atau Islam, enggak. kami bukan Sekarang Islam, saya mau kami menyela bukan Islam. perkataan kalian. Silakan, lanjut. Saya mau menyela perkataan kalian. Ya, Kalian silakan, mengatakan Yesus ya menyerahkan dirinya dengan disalib. Saya tanya apakah ikhlas? Oke, kalian menyatakan ikhlas. Pada saat Yesus di Taman Getsemani, dia menadahkan tangannya ke atas. Apakah dia ikhlas? Terus Yesus menyuruh untuk berlari karena prajurit Roma udah sampai. Apakah ikhlas? Tidak. Di mana Yesus suruh berlari? Coba mana Yesus berlari? Menyuruh menghindar dari kejaran tentara. Berarti Kalian kamu enggak tahu gini. itu Coba, apa? mana datanya? Datanya dulu. Saat Yesus ingin disalib. Boleh, datanya dulu, datanya bro. Saat Yesus ingin Saya disalib. pastikan Tunggu kamu dulu. salah membaca. Datanya Tunggu dulu dong, datanya dulu. Tunggu dulu, kalian kan menyatakan Saya pastikan bahwa- kamu Tunggu salah dulu. membaca. Data kamu. Betul, Saya datamu mana? menyatakan Saya pastikan kamu salah kalian membaca. bahwa Silakan, Yesus nanti. ikhlas disalib. Untuk Oke. apa dia Datamu berdoa mana? di Taman Getsemani? Oke, Saya tanya mana- sama kamu. Mana? Saya Sekarang tanya minta. sama kamu, untuk apa dia berdoa di Taman Getsemani? Kalau dia tuh Oke, ikhlas. datanya mana? Datamu dulu mana? Data argumenmu tadi mana? Sekarang saya tanya, untuk apa Enggak. dia ikhlas apabila jangan Gini, ngomong data. datamu mana? Kalian Datamu itu mana? tahu. Datamu mana? Jangan Tidak, ngomong ini data. Yesus ada berdoa kata tidak dulu. Bentar. Iya, sekarang kayak Bentar. gitu. Apabila dia Yesus berdoa berdoa, di Taman tahu Getsemani, tahu apakah nggak? dia ikhlas? Apa doanya Apa? Yesus? Apa doanya Yesus tahu? Bukan kehendakku Kekacauan yang itu, iya, benar. dengar dulu. Makanya gini, Iya. kalau kau punya mulut kayak apa, kurem juga nanti kau. Ya, jangan tidak usah emosi lah. Anda Bukan, ditanya dengar jangan dulu. lah. Tuh, saya tanya. Aduh. Ini Kalian moderator, mengatakan bahwa Yesus ikhlas. dengar dulu. Jadi dia berdoa di Tolong, Taman Getsemani itu apa? ikhlas? Tolong berikan datamu. Saya pastikan kamu salah Ini membaca. data loh, data di Mana ayatnya? Yesus Mana? berdoa di Taman Getsemani. Tidak, Yesus doanya Bang Ali, apa? tolong Doanya. bukakan, Bang. Silakan. Atau yang lain. Siapa yang bisa Silakan. saya screen? Yesus Bro Aderion. berdoa. Silakan Bro Aderion. Silakan dibantu yang bisa saya screen Yesus berdoa. Kita pastikan dia salah membaca. Oke.
Yesus berdoa Saat di Taman Yesus Getsemani. berdoa di Taman Getsemani. Iya, dia berdoa, tapi kalimat doanya itu kamu pasti salah baca. Oke, saya tanya, kalau memang itu dia ikhlas, banyak literasi tertulis di dalam PB-mu, Yesus tidak ikhlas. Dan cerita literasi di dalam PB-mu itu berbeda. Ya, Iya, mana penangkapan Yesus datanya? untuk disalib itu karena dia Datamu mengaku dari anak tadi nggak Tuhan. ada. Gimana sih, bro? Tunggu dulu, ya. Dia disalib itu karena dia mengaku anak Tuhan, kok menjadi korban? Itu yang literasi tertulis. Kalian mengatakan, oh Yesus Bro Ade, bisa itu share screen, ikhlas Bro kalau Ade? disalib. Sedangkan Yesus itu dengan jelas-jelas disalib akibat dari persidangan karena Yesus mengaku anak Oke. Tuhan. Di literasi Yahudi, Tuhan itu tidak mempunyai anak. Udah. Gini ya, jangan sampai Tolong pertanyaan kamu pahami itu. jangan sampai Ya. pertanyaan lebih panjang daripada jawaban. Bro Ade, Sama seperti coba kamu share tadi screen. gitu loh. Di saat Bro. saya bertanya seperti ini, kalian Bro Ade, mengatakan mana ini Ade Yesus ini? itu ikhlas. Bro Ade, Ade Rion, share screen lagi, bro. Kita baca Matius 26 itu, ayat 36. Mana Aderion? Termute ke dia. Aderion. Tidak kok, kebuka mic-nya kok. Silakan. Oke, aku share screen aja. Oke, kita baca. Jadi kalian itu biasanya nggak pintar membaca atau nggak bisa memahami yang dibaca. Saya pastikan itu. Oke ya, ayat 36. Kita baca di sini. Apakah tidak ikhlas kalimatnya? Tergantung. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat bernama Getsemani. Lalu berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Perhatikan ya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di Ikhlas sini dan itu. berjaga-jagalah. Ikhlas itu. Dengar dulu, selesai dulu. Di dulu. kalimat sudah jelas. Dengar dulu, Dengar dulu, dengar dengar dulu. dulu. Ya, Kalimat maka dengar. kamu Lanjut, menyatakan lanjut. Tidak usah bahwa bentak-bentak Yesus Aderion. Bukan, Tidak diam usah. dulu dong. Lihat ya. Tidak usah pakai Ini bentak-bentak. Maka- Lanjut. Ia Apa-apa maju ini sedikit. bukan tempat khotbah. Wajar kalau dipotong. Ini Moderator. masalahnya Anda selalu menyuruh Kau dia. ngerti nggak arti moderator? Moderator menengahi ini bukan tempat khotbah. Bukan, sekali lagi. Jadi jangan melarang orang berdoa. Saya sedang baca data. Saya kan belum selesai menjelaskan, masih baca data. Kamu Betul. moderator jadi orang. Saya mute dulu Olia, ini TikTok, wajar kalau disela, jadi jangan bilang diam dulu. Ini kok kayak mendikte orang dalam bertanya. Silakan, dibuka kembali mute-nya. Aduh, ini kok di TikTok malah marah kalau disela, gimana sih? Bukan, moderator itu kalau orang lagi baca datanya, kamu biarkan dulu dong selesai. Baru nanti setelah kita jelaskan, kamu baru lihat. Maka majulah ia sedikit lalu sujud berdoa katanya, iya Bapa. Perhatikan ya, sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi, ini ya, lihat ya, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan kehendak-Mu, melainkan seperti yang kau kehendaki. Kalau kata-kata ini tidak ada, maka betullah kamu. Tetapi karena kata-kata ini ada, maka saya pastikan kamu belajar Alkitab sama Sudah. seperti iblis. Sudah ya. Sudah. Dalam cerita ini sudah sangat tertulis ya. Yesus sedih dan gentar. Apabila sudah kalimat sedih ya, dia berdoa. Loh, ya. Kamu enggak. Jelas itu tidak Aku heran menggunakan lihat kau keikhlasannya. gimana cara membacamu? Apa yang kalian Contoh bilang ya. Yesus itu ikhlas untuk jadi korban? Aduh, Kamu lihat ini. literasi Lihat. tertulis ini, dia Lihat dikejar dong, oleh lihat tentara ini. Romawi. Kau Tunggu lihat dulu, ini. Tunggu dulu. Kau- Setelah kau itu ditangkap heran, Romawi, aku lihat kau. pengkhianatan Yudas Iskariot Aduh. menjelaskan bahwa Yesus tidak pernah ikhlas disalib. Enggak, gini Pak. Lihat ini. Gimana sih enggak ikhlas? Jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Apakah Ikhlas, berserah, oleh ikhlas. Tuhanmu? Ini kelas, jelas. Kamu- Ini Dia sedih. Kamu punya otak atau apa? Heran aku lihat Tidak kau. usah pakai punya otak apa, tidak, jangan emosi lah. Bukan begitu. Jangan Ini begitu lah. jelas Jangan, kok. jangan. Gini. Jangan, kalau kita bicara otak nanti repot, nanti sakit nanti kalau saya Ini, bicara. Bang. Betul. Ah. Jadi Sakit gini, Islam itu kan nggak masuk logika. Aku mau boleh nanya nggak? Boleh nanya nggak? Ini giliran kami nanya. Ngapa lu nanya?
Emang ada gilirannya kamu nanya? Lah, tadi lu TikTok nanya sama Bang Alif, nggak ada yang ditanya balik. Oke, silakan tanya. Saya tanya sama kamu pada Ini baca lagi nih, baca nih. di Oke. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Ikhlas. Ini ikhlas ikhlas. di mana Ini ikhlas? Waduh, Pada saat ya dia berdoa, dia meminta. Kamu pahami itu. Dan Aduh, pengkhianatan Yudas kau punya Iskariot cara sudah gini. sangat jelas. Loh, kamu Dia tidak ikhlas disalib. bisa membaca nggak kamu ya, memahami? Apabila, tunggu dulu. Jadi gini, Apabila dia bukan ikhlas, kamu ya, itu tunggu dulu, terbiasa tunggu. membaca tanpa Apabila dia memahami. ikhlas, saya Kami tanya sama membaca kamu, dan ya. memahami. Jadi gini bro, kamu itu terbiasa membaca tapi nggak paham yang dibaca. Apa Kami yang harus bisa saya membaca pahami? dan ini lihat dulu, Apa yang jadilah harus saya kehendakmu. pahami dari ayat kamu? Ini lihat, Saya tanya jadilah sama kamu, kehendakmu. kamu mengatakan bahwa Yesus ikhlas untuk disalib. Waduh. Hasil dari persidangan dia lari. Ya benar. Enggak gini, Dia Bang. merasa sedih. Jangan Pengkhianatan Yudas abangku Iskariot sudah abangku sangat jelas, Arben. bro. Bentar. Enggak Ya. gini. Ini kan mereka ini kan jangan terlalu, maksudnya maksud aku, kamu jangan terlalu ngikutin mereka. Gini, saya mau tanya dulu kamu. Jangan Saya mau balik nanya. Ini giliran saya. Enggak ada giliran kayak begitu, Pak. Ini kan itu fight, Pak. Tadi Udah nggak apa-apa. Gini loh, ini TikTok silakan aja. TikTok nggak ada giliran. jangan Dengar dulu. booming. Waduh, Erik, aduh. Jangan framing. Erik, gue Tadi tahu lu kalian gini, kamu Erik, menyatakan bahwa Yesus Erik ikhlas. kapasitas Tunggu lu, dulu. kapasitas Tunggu dulu. bukan, dengar Kamu dulu. menyatakan kamu Just Yesus to itu make sure ikhlas your ya. capacity not here. Aduh, Oke. jangan selalu Gua- bicara kapasiti. Iya. Kalau udah selesaikan dulu masalah ikhlas ini lah. Dengar dulu, Bapak. Gini Bapak. ya, Aderion ya. Dengar. Ini kita secara dingin. Dengar Ya. dulu, Bapak. Aduh, Dengar aduh, dulu. aduh. Aduh, ini kenapa? Jangan diganggu dulu. Ya. Orang Yesus udah dijelaskan. disalib Oke, akibat mengaku izin. anak Tuhan hasil dari persidangan Yunani. Yesus nggak pernah mengaku anak Tuhan, dia mengaku anak Allah. Ya sama aja. Beda, Beda, Pak. beda. Oke. Beda. Oke. Kalau kamu mengatakan bukan anak Tuhan, anak Allah, berarti benar ya. Di dalam Yesus anak persidangan itu, hasil persidangan Yesus disalib karena mengaku anak Allah. Benar, Betul. Memang Betul. 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 Ya. Betul. Dari mana cocok loginya kalian mengatakan bahwa Matius ya, 26 ayat Yesus itu 63. dulu, Yesus Matius disidang, 26 ayat Yesus 63. disalib Jawab itu ini gue adalah jawab omongan lo. korban, Matius 26 ayat korban 23. untuk penebusan. Matius 26 ayat 63. Kamu jawab ini jawaban gua. Ini jawaban gua. Apa? Ya ini. Matius Apa? 26. Ini Matius Cuma 26. Matius doang. Loh, Apa isinya? mau kamu apa? Sekarang saya ngomong sama kamu. Mau kamu Di taunya dalam apa? literasi tertulis, Yesus ini. itu Matius disalib 26 ayat akibat 63. mengaku anak Allah. Matius Terus 26 ayat kalian 63. mengatakan bahwa Yesus ikhlas disidang. Dari mana cocok loginya? Hah? Memang enggak Sedangkan Oke, Yesus oke, itu hasil sebentar dari ya. persidangan dia disalib. Sekarang Kamu pahami itu. kau Terus dengarkan. dia berlari bersembunyi. Kau dengar. Lu dengar. Kau dengarkan kata-kata ini. Pengkhianatan Yudas Oke, Iskariot dengarin ya. Abang gua, detail dengar Dengarin abang ya. gua. bahwa Yesus Dengar, tidak Erik, pernah lo diam, ikhlas kamu disalib. diam, kamu diam. Kalian Oke. paham Orang itu, Umi, ya? kamu Umi diam, kamu diam. Oke, Tidak, Bang. Oke, dengarin ya. kalimat Umi karena Nggak usah Muslim. bawa Muslim. bumi terus. Kenapa sih Dengarin. Adrian ini? Muslim demi menyerang kekristenan, kalian akhirnya memperkosa kitab kalian. Karena Tidak kitab memperkosa kalian mengatakan kalian. Isa sama dengan Yesus dan Isa itu tidak berdosa. Tetapi mengapa kalian menyebutkan Yesus di dalam Alkitab itu berdosa? Artinya Siapa yang ada berdosa? seperpikirmu. Ini tidak berbicara masalah Loh, berdosa dengan tidak. Kalau Yesus pura-pura, bukankah itu berdosa? Ini menyangkut masalah. Kalau Yesus tidak ikhlas, apakah itu pura-pura? Itu ikhlas. Kamu itu Sebentar, heran. saya mute all dulu. Oke. Kayaknya tidak, sebentar, di mute all dulu ya. Mohon maaf karena kayaknya tidak nyambung ini. Tidak nyambung apa namanya? Apa sudah masuk ke Isa dan Yesus ikhlas dan berdosa ini. Kembalikan ke poin pertanyaannya dulu. Nah, biar ini saya kayaknya belum ada poin yang kita tangkap. Apakah Yesus perubahan atau hanya atau hasil dari apa namanya tadi sidang, itu poinnya mungkin yang perlu dipertajam di Coba. situ.
Ya. Lai Erben, Bang Erik izin sedikit Ya. ya. Kita santai kan Lai Erben ya. Kita santai lah, kita turunin dulu. Tadi saya coba ikut baca gini loh. Di situ memang Yesus itu menunjukkan sikap pasrah kepada Tuhannya. Ya, apapun keputusan Tuhan dia terima. Yesus bukan pasrah kepada Tuhan ya, kamu jangan pelintir. Yesus pasrah kepada Bapa. Betul. Ya sudah, oke. Iya, Ya, salah. Tapi ya sudah, oke. Kalau Tapi dia bukan berarti mau disalib. Loh, makanya jadi gini ya. Saya katakan Tadi- sama tadi narasi ayat sekarang saya kasih tahu sama kau. Ya. Kenapa Yesus bergumul tentang salib itu? Karena dia tahu apa yang dia kerjakan dan itu berat bagi dia dalam kemanusiaan. Tetapi karena dia tahu juga bahwa itu demi kasih Bapa untuk dunia, maka dia tetap taat. Apa yang dilakukan Yesus itu berat. Secara manusia berat. Erben, kita Saya tidak kasih, bentar kau diam dulu. Tidak. Saya kasih contoh ya. Erik, kamu diam. Saya kasih contoh ya. Tidak usah Jangan pakai kamu bahasa nyuruh dia saya diam. Tidak ada Apa dari urusan kamu? pihak Muslim, tidak ada menyuruh. Erik kita diam dulu. bos. Erik Gini, Adrian. Kamu diam dulu. Sabar, Begini, Pak, sabar, menurut- jangan begitu. Erben. Menurut- kamu diam dulu. Menurut aku apa moderator ini nggak bagus. Enggak benar. Adrian. Enggak benar. Enggak, jangan Saya pakai- pikir jangan- enggak moderator Ini. enggak bagus menurut Enggak aku. benar. Tunggu Enggak dulu. benar. Jangan Benar, pakai Bang. narasi Benar, kamu Bang. diam Maaf, gitu loh. moderatornya enggak bagus, moderatornya enggak beres. Enggak benar. Enggak benar. Benar, Bang. Pak, Benar, Bang. Enggak beres moderator. Benar, Bang. Kalian menyatakan bahwa Ada yang Yesus kamu. itu ikhlas. Moderator ini Enggak benar. kamu dalam perlu belajar bro pengorbanan, moderator ah. Bukan begitu, jangan pakai bahasa kamu Aduh. diam, kamu diam. Ini Bukan. Abang Erben ini lagi ngomong-ngomong. Kamu Iya, tidak usah pakai bahasa penekanan begitu. Yang lain tadi tidak ada berat. kamu, Kamu kamu dari yang tadi- bermasalah. Kamu yang bermasalah, kamu salahkan orang gimana sih? Iya sih, gimana sih? Apa enggak ada hati nuranimu udah bebal kamu? Moderator Tidak, enggak beres kau. Oh ya, Erben. Kalian ini, tunggu dulu sebentar. Kamu moderator enggak beres. Sebentar, di sini bukan tempat Anda khotbah. Tadi Anda bicara tidak pernah disuruh diam. Kenapa Anda pakai narasi kamu diam? Emang kamu siapa di sini menyuruh-nyuruh orang diam? Batas, ingat ini dalam diskusi bro, bukan tempat khotbah. Wajar kalau disela. Salahnya di mana? Aduh, kalian ini tidak tahu etika dalam berdiskusi. Kalian menyuruh orang diam. Oke. Saya ya. Oke, silakan artinya jangan terlalu saling menekan ya. Kalau tadi kan awal itu menyela itu dibiarkan dan moderator pun diam. Jadi diharapkan ini Kami tadi Pak Bos, kalian juga netral. Ketika kami menyela, enggak kayak gini ngerocos loh. Ya, enggak, Justru kami menyela untuk memperdalami data. itu bukan Kalau ini menyela bukan memperdalami data. Ini data, bro. Enggak, datamu mana? Dari tadi kau enggak ada data. Sekarang saya tanya sama kamu, menanya apa? Kamu menjabarkan bahwa Yesus ikhlas disalib. Iya, ikhlas. Untuk apa muridnya berjaga kalau dia ikhlas? Muridnya berjaga apa di situ? Disuruh dalam berjaga apa? Alkitab kamu. Oke, kita muridnya baca. disuruh Kita berjaga. Oke, berjaga apa? Kita baca dong. Makanya kalau kamu baca, lihat ya. Baca. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Berjaga-jaga dan berdoa. Kamu gimana sih cara membacanya, bro? Usiamu berapa sih kok kamu membacanya kayak gitu? Ya. Ya, perhatikan ini. Jadi di Ya. sini berjaga-jaga dan berdoa. Tadi ada yang komen di kolom chat, kok Petrus ada bawa pedang? Ingatlah waktu Petrus memakai pedang itu untuk melawan, dibacok telinga itu, apa yang dilakukan Yesus? Itu Siapa yang menggunakan pedang akan mati oleh pedang. Baca. Mohon maaf, sorry, saya interupsi. Itu timernya nggak jalan, Pak Agus? Timernya jalan, Pak Agus? Justru ayat 53 ini menegaskan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh dia benar-benar taat. Perhatikan ya. Berarti gini lah ya Ben ya. Baca dong, baca bentar. Yang ada di sorga itu membantu keikhlasan Yesus untuk disalib, mengirimkan malaikatnya untuk membantu Yesus disalib gitu. Kamu kemampuan membacamu kayak gimana sih? Lah. Ya, bentar. Kamu Saya ajar kamu membaca. Dengarin. Kamu nggak bisa menyimak bacaan. Aku ini lihat kayak Tidak usah membacamu. ketawa begitu. Aku jujur kamu kemampuan Iya. membaca komprehensifmu gimana? Parah, reading Aduh. komprehensifnya parah. Aduh. Ngomong jujur. Kamu Halo, Erik. lihat parah lo. bentar lihat ya bentar ya.
ya. Lihat, bentar. Tadi Yesus ikhlas, benar. Dengar. Aku nggak, bentar dulu. Tertulis, Diam dulu. Allah. Tetapi seorang dari mereka menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya pada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkanlah pedang itu ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya Malaikat ini apa nggak ada lagi orang Muslim yang punya kemampuan membaca yang bagus? Nggak ada bang. Tidak usah begitu, pertahankan aja argumennya dulu. Sorry, Kayak gitu narasinya lah. Bener loh, nggak Aduh ada betul. literasi. Aku jujur ya. Kalau kayak gini ya kualitas brother Muslim, udah makan sampah lah kau. Heran aku. reading komprehensif, Aduh. komprehensifnya Eri Aduh. parah Dari mana? Aduh. Sedangkan Yesus Aduh. perkataan di Yesus gua ngeliat lo. Aduh. Oke, dari jangan. kalangan Aduh, Yahudi Tuhan. pernah mengenal kalimat anak Allah. Sekali Tidak bebal pernah. sekali. Ya. Bahkan kamu udah kayak gini. Yesus Aduh itu Tuhan. untuk Tuhan. apa Oke, satu-satu ngomongnya satu-satu. Aduh Tuhan, ampunilah dia ini. Gitu loh. Saya pikir udah cukup ya. Yesus itu Udahlah. tidak Nggak ada pernah gunanya salib. bicara dengan orang yang nggak Pada punya saat kemampuan Yesus membaca. salib, Eli Jangan. Aduh, ampun. Oke. Kenapa Jangan satu-satu engkau aja. Ampun. Parah. Parah banget kamu kemampuan membaca ini. Jangan Lihat Broderian, dengerin ya. Iya. Jadi masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka Yesus ngomong begini, aku nggak usah dibela. Kalau aku mau melawan mereka nih, tinggal ku minta Bapa. Tapi bukan itu. Aku mau melakukan kehendak Bapakku. Aduh. Kalian ini tanya sama kamu, Le. udah kalian belajar membaca dulu. Kamu jangan hanya ikro terus. Oke, jangan. Oke, Jangan hanya saya mute ikro. all lagi ya. Oke, saya mute all lagi dulu ya. Jangan berlebar ke mana-mana. Kayaknya tidak ketemu poinnya juga masalah ikhlas ini ya. Ya, timer tahan. Nggak apa-apa, kita cukupkan aja di anu ini karena tidak nanti masuk ke closing statement aja langsung. Rasa itu dibikin aja timer 8 menit karena mungkin kita harus menyatakan memang di debat di battle 30 menit kedua ini satu poin masalah ikhlas kayaknya masing-masing tidak menemukan kesepakatan argumen ya mengenai itu. Jadi kita ingatkan kembali bahwa temanya ini adalah korban menurut Islam dan Kristen. Sekiranya closing statement nanti bisa lebih menjelaskan dari kedua belah pihak ya, mana korban dan apakah memang korban itu ada di ajaran masing-masing. Itu saya rasa biar kita di luar di Indonesia juga mendapat pencerahan mengenai itu. Sebenarnya yang diperdebatkan ini sebenarnya ada nggak sih di ajaran masing-masing tentang ini? Itu kan poin penting sebenarnya. Kalau ternyata diperdebatkan hal yang tidak ada dalam ajaran masing-masing kan itu konyol juga sih kalau menurut saya. Oke, kita iklan dulu bahwa acara ini disiarkan secara live di YouTube ya, yaitu di ISDN Studio Channel, Saluran Online Channel, Mican Media Channel, Ucok Tebas Channel, dan akan di-upload di beberapa channel Muslim, dan juga ini di-live-kan di channel-channel Kristen, yaitu Family in Christ Channel, Domba Kecil Channel, dan Erben Channel. Silakan di-subscribe ya. Kepada narasumber kita, minum air putih dulu. Nanti ini kita akan ada sedikit sesi partisipan. Mungkin saya sapa dulu, ada Pak Pipo juga masuk ini. Pak Pipo, Pak Jordan juga sudah lesen ini. Nanti ya Pak Jordan dan Pak Pipo. Kita selesaikan dulu sesi ini. Silakan kepada, sekali lagi saya ingatkan pada saat nanti closing statement kepada kedua belah pihak narasumber untuk menjaga narasi-narasi yang bisa dimengerti di luar sana. Sekiranya bisa mendidik lah. Terutama bagi diri saya pribadi ada pelajaran yang bisa diambil dari situ. Silakan 8 menit pertama kepada sahabat Kristen untuk melakukan closing statement-nya mengenai apa yang sudah dibahas tadi. Kita buka mute-nya oleh Erben dan Brother Aderion. Silakan closing statement-nya 8 menit.
Oke, Bang Erben, aku dulu, Bang. Jangan. Mereka dulu. Kita terakhir. Iya, Silakan, dulu ya, Bang. silakan, silakan, Mereka terakhir. Kita terakhir. silakan closing statement dari pihak Kristen. Oke, ini karena abangku ini the best, jadi ini yang paling terakhir. Nah, Islam itu selama kita perdebatan tadi, dia nggak menjelaskan tentang apa kurbannya Islam. Maksudnya apa? Kenapa harus dengan binatang? Kenapa harus? Dia nggak menjelaskan itu. Erik dengan narasumber yang lainnya tadi siapa sih? Narasumbernya selain Erik, gue lupa ya. Bang Alif. Oke, I'm so sorry. Bang Alif dengan Bang Erik, dia nggak menjelaskan loh. Kenapa harus binatang ya, Pak? Dia nggak menjelaskan itu. Tadi gue mau masuk ke situ, tapi rupanya kurban pun dia nggak tahu maknanya. Kurban itu kan artinya apa sih? Mendekatkan. Artinya ada yang jauh. Apa yang akibatnya itu jauh? Itulah. Sampai habis nih guru gua lo hajar, dia nggak akan nyambung. Karena apa? Dimensi kalian dengan Bang Erben ini nggak nyambung. Dia tuh ngomong bahas tentang masalah ini kenapa mesti dikurbankan, itu dia ngomongin. Tapi kalian Islam ini, polemikus muslim ini mau menjelaskan itu nggak masuk akal. Ini kan masalahnya akal kalian tuh ada atau enggak gitu loh. Kalau permasalahan kalian begitu, permasalahan Islam itu cuma di akalnya ada atau enggak. Tapi lu ngerti nggak kitab sebelumnya? Enggak. Islam tuh nggak ada yang ngerti kitab sebelumnya. Memang ini, I'm so sorry ya, gue harus bilang ini, setan itu memang mengusahakan biar supaya umatnya itu nggak ngerti kitab sebelumnya. Itulah usahanya setan. Seperti itu. Gimana caranya? Lu nggak ngerti. Pokoknya ini salah. Itulah kerjaan setan. Kira-kira seperti itu. Abangku, lanjut bang. Iya, jadi saya mau sampaikan. Lanjut bang. Iya. Gue nggak mau masuk ke substansi karena mereka nggak pernah ngomong substansi. Lanjut bang. Jelas suara saya? Jelas? Ya, jelas, silakan. Jadi gini ya. Did you hear me? Jadi Yesus Kristus itu kegenapan seluruh kurban itu. Halo? Iya, udah. Halo? Kenapa? Iya, udah. Kenapa saya katakan begitu? Makanya dikatakan Yesus imam besar agung yang lebih besar daripada imam besar Harun. Kenapa? Karena Harun mempersembahkan kurban untuk dirinya dan untuk Israel. Dan itu berlangsung pagi dan petang dan satu kali di ruangan suci di atas tabut perjanjian. Tetapi Yesus yang lebih besar dari imam besar Harun, dia menyerahkan dirinya sendiri, sekaligus dia menjadi imam dan sekaligus dia menjadi kurban itu. Dan itu berlaku satu kali untuk selama-lamanya. Makanya kurban yang dikerjakan Yesus tidak mengikuti apa kurban yang di PL, tetapi dia menyempurnakan, menggenapi. Maka dikatakan Yesus itu puncak dari seluruh pewahyuan kurban itu. Maka dikatakan di Alkitab, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya sang firman mengambil rupa menjadi manusia untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu penebusan. Makanya kurban itu berbicara tentang penebusan atau berbicara tentang pendamaian. Makanya tadi kan didekatkan. Artinya ada gap antara manusia dengan Allah, yaitu dosa. Maka dosa ini harus diselesaikan sehingga manusia berdamai dengan Allah. Dan Allah lah yang pertama sekali mengadakan kurban. Makanya Adam dan Hawa ketika membuat pakaian dari dedaunan ditolak sama Tuhan. Tetapi Allah sendiri membuat dari binatang. Kulitnya jadi pakaian, maka itu berbicara rekonsiliasi, pemulihan, penebusan. Itulah sebabnya makanya Kain ketika mempersembahkan kurban dari tanaman ditolak. Tetapi ketika Habil dari binatang diterima. Kenapa? Karena itu berbicara tentang rekonsiliasi. Ada perjanjian darah di situ. Makanya dikatakan darah Yesus darah yang sempurna. Dan Yesus mengatakan inilah darahku, menjadi darah perjanjian yang harus kamu kenang untuk selama-lamanya. Jadi Kristen tidak lagi mempersembahkan kurban karena Yesus sudah menggenapi semuanya. Jadi kita tinggal beriman kepada Yesus. Jadi itulah yang mau sampaikan sama kawan-kawan muslim. Kalau di muslim saya pastikan kalian kurban itu menurut saya hanya bagi-bagi daging. Kaitan dengan dosa nggak ada.
kaitan dengan penebusan apapun nggak ada. Pokoknya lakukan, nggak ngerti apa ya udah, ya itulah kalian, nggak apa-apa. Memang kita berbeda. Jadi kawan-kawan Muslim, saya minta untuk kawan-kawan Muslim belajar untuk membaca dan memahami bacaan. Jangan hanya bisa membaca tapi nggak memahami. Dalam ilmu psikologi, orang hanya bisa menghafal tapi nggak mengerti yang dihafal, itu masih aktivitas berpikir yang sangat rendah. Tetapi ketika orang memahami apa yang dibaca, itu aktivitas sudah meningkat. Apalagi kalau sampai dia bisa menirukan atau membuat sesuatu yang lebih hebat dari apa yang dia pahami, itu baru namanya jenius. Jadi debater-debater Muslim ini, polemikus-polemikus Muslim ini, tolonglah kalau kalian membaca Alkitab, jangan baca seperti baca Quran. Karena baca Quran itu ayat 1, 2, 3 beda dengan 4, 5, 6. Kalau Alkitab enggak, ada perikopnya, ada konteksnya, baca ulang-ulang. Saya kalau baca Alkitab itu satu perikop itu saya baca 10 kali dulu. Saya pahami dulu apa kalimatnya. Saya ulang-ulang baca, saya pikirkan, oh maksudnya begini gitu kalau saya. Tapi kalau kalian baca kayak tadi, siapa namanya, siapa ini? Penginjil bertopeng, benar-benarlah kau bertopeng, gak menunjukkan identitas dirimu yang sesungguhnya karena kau sedang ditutupi oleh kuasa kegelapan. Jadi itu ya, jadi karya penebusan oleh Yesus Kristus itu sudah sempurna untuk semua orang. Sudah sempurna dia mengasihi kalian, menyelamatkan kalian, mendamaikan kalian dengan Allah di surga. Itulah dia datang. Makanya Yesus katakan waktu disalib itu sudah selesai semuanya. Dia katakan, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Aku datang di akhir zaman menjadi hakim yang adil. Makanya orang Kristen ikut Yesus penebus, bukan ikut yang ada di dalam kuburan gak bangkit-bangkit. Ikut Yesus yang sudah di surga, bukan ikut orang yang gak jelas. Ikut Yesus hakim di akhir zaman, bukan ikut yang terdakwa. Kalian pikirkan itu kawan-kawan semua. Jadi Yesus itu nggak usah kalian pusing-pusing, apakah dia Tuhan, apakah dia Allah. Manusianya Yesus saja sebagai penebus, sebagai perubahan yang sempurna, jauh lebih layak diikuti. Nggak ada manusia yang seperti Yesus tak berdosa biar kalian tahu. Nggak ada manusia seperti Yesus ajaran etika dan moralnya sempurna. Nggak ada manusia seperti Yesus yang penuh kasih, penuh damai, nggak pernah mengajarkan hal yang buruk. Jadi kalian, saudara-saudara Muslim, kalau kalian nggak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang ditetapkan diutus oleh Allah, selamat jalan ke tempat yang bukan surga. Itu aja mau aku bilang sama kalian. Ya, apalagi penginjil bertopeng ini, buka topengmu itu. Kau belajar baik-baik, jangan jadi polemikus. Kamu sudah tua, kumis atas bawah, tapi cara berpikir masih nggak layak jadi seorang pendebat. Masa kemampuan membacamu kayak gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Saya langsung mengakhiri semuanya. Ya. Oke, terima kasih lah. Oke, terima kasih closing statement dari pihak Kristen ya. Bagus, tajam, lumayan, luar biasa. Ya itu yang harus saya sampaikan. Karena memang luar biasa dan tajam ya. Silakan 8 menit kepada pihak Muslim untuk closing statement. Silakan Bang Erik. Oke, sangat lucu ya para pakar Kristen yang diurapi oleh roh-roh yang bergentayangan. Tadinya sangat menjelaskan bahwa Yesus itu ikhlas disalib. Ternyata dibuka di dalam ayatnya menjelaskan bahwa Yesus itu tidak pernah ikhlas disalib. Ada banyak tanda-tanda bahwa Yesus itu tidak ikhlas disalib. Dia berlari, dia disidang, dia mengucapkan Eli Eli lama sabachthani, itu jelas. Terus pengkhianatan Yudas Iskariot. Berarti kalaupun Yesus itu ikhlas disalib, berarti Yudas Iskariot salah satu orang yang berjasa ya untuk sorry moderator, timer nggak jalan tuh moderator. Oh sorry, ulangi dari awal. Timer, maaf saya tidak perhatikan. Timer Bang Agus. Maaf ya. Nah, terus masalah penyaliban yang dikatakan bahwa itu untuk korban darah manusia. Ingat di dalam suku Maya, penebusan korban manusia itu dilakukan oleh kaum pagan ya, yang mengakui para dewa untuk menebuskan dosa menggunakan darah manusia. Tetapi dari zaman Adam sampai ke Nabi Muhammad hanya satu ajaran yang menggunakan ya, korban dari manusia, yang itu Yesus
dan itu menggunakan dogma dari dogma Kristen, ya. Sedangkan mereka menggunakan perjanjian lama sebagai dasar masalah korban, tetapi dia tidak melakukan apa itu korban, ya. Jelas-jelas di situ sudah sangat terlihat Yesus disalib karena mengaku dia anak Allah, dan hasil dari persidangan dia disalibkan, ya. Terus ada Erben mengatakan, ya, itu bla 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 segala macamnya tidak akan pernah menguatkan saya bahwa ajaran kalian itu ajaran pagan, ya. Ada anak Tuhan kok jadi korban. Kalau dia anak Tuhan nggak perlu korban, cukup minta maaf sudah itu loh. Ini anak Tuhan yang dikorbankan, ya, darah manusia yang dikorbankan. Lucu ini, ya. Dari ajaran para nabi, dari Nabi Adam, Musa, Nuh, Ibrahim, semuanya menggunakan binatang untuk sesembahan korban. Nah, datang bujuk-bujuk umat Paulus menyatakan bahwa Yesuslah Yesuslah jadi korban dari penebusan itu. Aduh, nggak nyambung itu, Bro Erben, ya. Kalau kamu menyuruh saya untuk memahami kitabmu, kamu pun harus mengerti bahwa di kitabmu itu sudah sangat jelas Yesus tidak pernah ikhlas disalib. Sudah sangat jelas. Kalimat pertama, Eli, Eli lama sabaktani, dengan suara nyaring. Yang kedua, Yesus berdoa di Taman Getsemani dan menyuruh, ya, muridnya untuk berjaga-jaga. Kalaupun dia harus ikhlas untuk disalib, nggak perlu berjaga-jaga, cukup datang ke para rabi Yahudi. Saya ini menjadi tebus dosa, ya, untuk kalian semua. Itu kalau dia ikhlas. Tetapi pada dasarnya enggak itu loh. Jadi lucu itu, ajaran mana ini? Hah? Ajaran pagan pasti. Karena, ya, tidak ada ajaran para nabi yang mengorbankan manusia. Hanya ajaran paganlah yang mengorbankan manusia. Salah satunya suku Maya yang mengorbankan darah manusia untuk sesembahan para dewa. Lanjut Bang Alif. Terima kasih Bang Erik. Ya, baik, terima kasih ya. Semoga di sini juga dapat membuka hati nurani juga ya dari kawan kami tadi yang berbicara, ya. Lawan diskusi kami maksud saya. Karena begini, sejauh yang dijelaskan dan sangat logis, pendekatan akal pun sangat diterima, tapi tetap tidak masuk akal menurutnya. Jadi dengan cara apa lagi kami menjelaskan gitu mengenai masalah kurban? Tentu di dalam bahasa Arab sendiri adalah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Tuhannya. Nah, ajaran yang dinarasikan di Al-Quran, seluruh para nabi mengorbankan binatang, ya. Seluruh syariat yang diajarkan itu mengorbankan binatang. Dan alhamdulillah, alangkah indahnya syariat Islam, kesempurnaannya dalam mengamalkan, dalam implementasi dalam masalah berkurban. Saya ambil satu contoh, ketika tadi beberapa narasi bagaimana Yahudi berkurban, dibakar, yang tidak dirasakan manfaatnya kayak gitu. Bagaimana di Islam, Masya Allah, indahnya ketika mengorbankan binatang kesayangannya tanpa ada cacat. Bagaimana ketika binatang itu kurus maka ditolak. Bagaimana ketika binatang itu picak dan lain sebagainya itu ditolak. Artinya apa? Suruh mengorbankan binatang yang ikhlas, yang ikhlas. Binatang yang baik, yang gemuk, yang sehat. Jangan yang berpenyakit. Lalu itu yang binatang kesayangan itu dikurbankan, dibagikan, dimakan, sehingga dirasakan oleh fakir, miskin, dan anak yatim. Begitu cara mendekatan, ada pahala di sana, tentu sangat. Ada hadis yang menjelaskan bahwa orang yang berkurban pahalanya diterima, nanti dia dimudahkan dalam perjalanan di akhirat. Dia begitu mudahnya masuk ke surga. Lalu di mana? Ketika ada nilai kebaikan, ya tentu bagaimana ketika daging kurban itu dibagikan kepada fakir miskin. Sehingga ada salah satu hadis mengatakan ketika engkau mencariku, maka carilah aku di antara para anak yatim. Ketika kita membahagiakan anak yatim itu dengan membagikan daging kurban, bagaimana di situ ada nilai positif dari segi sosial pun tanpa melihat agamanya apa. Di situ ada satu kebahagiaan dan kebaikan. Nah, sekarang apalagi dibarengi dengan keimanan, mendekatkan diri kepada Tuhan, mengorbankan binatang yang kita miliki, yang kita sayangi, dibagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Fakir, miskin, dan anak yatim juga orang-orang di sekitar kita, terutama kaum muslimin. Di situ ada kebahagiaan.
bagaimana dia berkurban, mendekatkan diri kepada Tuhannya. Itulah ajaran sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quran sangat tegas dikatakan tidak ada narasi bahwa mengorbankan seorang manusia. Makanya ketika tadi ditanya, kenapa harus mengorbankan hewan? Karena mengorbankan manusia adalah suatu kekejian. Ya, suatu kekejian, apalagi mengorbankan seorang manusia yang tidak bersalah, membunuh manusia yang tidak bersalah, tidak melakukan manusia kesalahan, sama saja membunuh seluruh umat manusia. Itu di Al-Quran narasinya ada. Nah, inilah yang berbalik tadi dinarasikan. Saya tidak akan menyinggung kitab mereka, tapi itu dia sendiri yang menceritakan. Dia mengorbankan manusia yang tidak bersalah untuk menebus seluruh manusia yang berdosa. Tetapi di Al-Quran dikatakan membunuh satu orang manusia yang tidak berdosa sama saja membunuh seluruh umat manusia. Itu bentuk dari kekejiannya, pembunuhan terhadap manusia. Tetapi mengorbankan binatang, binatang sebagai pendekatan diri kepada Tuhannya, itu jelas narasinya bahwa membuktikan manusia itu ikhlas dalam mengorbankan sesuatu yang dia miliki, dibagikan kepada siapapun orang itu, bahkan anak yatim, fakir, miskin bisa merasakan menikmati santapan yang dia jarang bisa menikmatinya. Disitulah indahnya kesempurnaan syariat Islam. Ketika ada narasi-narasi di kitab sebelumnya membakar daging, darah dipersembahkan dan lain sebagainya, itu sesuatu yang sangat mistis dan sangat mengerikan menurut saya gitu. Tapi ketika itu diyakini itu suatu kebaikan di keyakinan sebelah, silahkan. Tapi secara akal sehat pun itu suatu mistis yang mengerikan. Kenapa Tuhan seperti ini kan gitu. Tetapi alhamdulillah justru bukan dagingnya, bukan darahnya yang Allah lihat, yang Allah nilai, yang Allah terima, tetapi apa? Ketakwaanmu lah, keikhlasanmu lah. Kamu berkurban, kamu mengorbankan binatang-binatang yang kamu miliki. Itu jelas tertulis di dalam Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 37. Tegas ayatnya. Kurang lebih seperti itu, tapi terima kasih pemaparan dari kawan-kawan Kristen, bahwa disinilah perbedaan kita dan memang kita tidak akan bisa sama. Karena ajaran yang sesuai dengan naluri akal sehat juga diterima, ada sisi sosial di situ. Sisi kebaikan dengan sesama dibuktikan di dalam ajaran Islam. Terima kasih. Oke, waktu Assalamualaikum cukup. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.